Mari kita lihat perubahan apa yang terjadi setelah bangun tidur. Bodoh. Saya mendengar. Anda berada di gurun di rumah Anda. Dia menggali liontin guanyin giok. Itu harus dijual cukup lama. Berikan padaku. Aku akan memberikanmu biji bunga matahari untuk dimakan, tetapi tidak dapat memberikannya. Beri aku liontin. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Berikan padaku. Tidak. Bawa kepada Anda. Beri aku, berikan aku. Orang bodoh ini tidak akan mati, bukan? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Haus. Saya sangat haus. Di mana saya? Saya tidak bodoh. Selamat kepada pemuda itu karena telah mendapatkan Guanyin Wonderland. Anda baru saja meminumnya. Nektar musim semi spiritual yang dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas. Baru kemudian dia menjadi jernih. Jadi saya baru saja meminum Spirit Spring Liquid. Itu sebabnya pikiranku jernih. Cairan mata air spiritual ini milik Bodhisattva Guanyin. Nektar cabang Willow di fase kemurnian Gyo mengandung vitalitas tak terbatas. Saya perlu minum lebih banyak. Saya merasakan tubuh saya. Dia menjadi sangat kuat. Spirit Spring Liquid ini memang kuat. Bertahun-tahun. Karena saya bodoh. Anda tidak bisa menghasilkan uang. Dengan demikian, rumah itu kosong. Dengan ini, menjadi kaya adalah sepotong kue. Mata air spiritual dan manis dalam perjalanan itu dapat menyelamatkan buah ginseng jika Anda menggunakannya untuk mengairi dan menanam. Tidak tahu apa efeknya. Di sini, ini adalah gurun yang diberikan kepala desa kepada saya. Saya telah menanam untuk waktu yang lama sebelumnya. Tidak ada yang tumbuh. Sekarang saya memiliki mata air spiritual Bodhisattva Guanyin. Pertama, gunakan untuk irigasi. Coba gurun ini. Mari kita lihat apakah itu benar-benar berhasil. Saya benar-benar mengantuk, jadi saya tidur dulu. Mari kita lihat perubahan apa yang terjadi setelah bangun tidur. Di bidang ini, bagaimana seseorang tumbuh? Nasi yang akan menghancurkan langit. Malam itu, nasi sepertinya telah menjadi roh. Saya mendengar. Meng Fen maju. Di sini, saya menggali liontin Gyo Guanyin. Itu harus menjadi perlindungan Bodhisattva. Dia memberi kita tanah abadi ini. Meng Fen, bangun, bangun. Bodhisattva telah memanifestasikan kekuatannya. Meng Fen, lihat. Tanah keluargamu adalah tanah peri. Padi telah tumbuh sangat tinggi. Benar-benar layak disebut Guanyin Bodhisattva. Mata air spiritual yang dianugerahkan. Efeknya sangat mengesankan. Itu benar. Tanah peri yang diberkati oleh Bodhisattva. Biji-bijian yang ditanam harus baik. Saya harus membawanya pulang dan mencobanya. Hei, semuanya, jangan remas. Semua orang mendapatkan bagian dari beras ini. 10 yuan per jin. Anda tidak bodoh lagi. Pasti Bodhisattva yang mengasihani orang bodoh ini. Dia menyembuhkan kebodohannya. Saya ingin nasi Bodhisattva ini. Saya juga menginginkannya. Baiklah, semua orang memilikinya. Ambil makanan Anda sendiri. Baiklah. Barang bagus, pulanglah dan cobalah. Tanpa diduga, dia mendapatkan pot emas pertamanya begitu cepat. Ini benar-benar akan menyerang. Saya ingin kembali dan melihatnya juga. Beras ini terbuat dari beras. Apa bedanya dengan nasi biasa? Setelah makan nasi ini, semua orang merasa segar dan segar. Ini adalah biji-bijian yang dengan air spiritual. Semua ini memiliki manfaat kesehatan. Meng Fen. Paman. Apa yang membawa Anda ke sini? Duduk. Bibimu pergi ke rumah sakit untuk tindak lanjut hari ini. Penyakitnya benar-benar sembuh. Paman tahu. Hanya karena aku makan nasi keluargamu. Kamu adalah penyelamat keluarga pamanku. Itu rusak. Jika itu masalahnya, rahasia spirit cepat atau lambat akan terungkap. Akhirnya, masalah pasti akan muncul. Saya lebih suka tetap rendah hati. Paman. Ini Bibi. Orang yang berbudi luhur secara alami memiliki perkenan surgawi. Saya tahu semua ini. Karena tanah abadi itu. Ini adalah tanda kecil dari pikiran paman saya. Anda harus menerimanya. Hei, Paman. Apakah ini rumah Bos Meng? Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Nama saya Sukianru. Dia adalah pemilik Qinyuan Resort. Kudengar keluargamu memiliki tanah peri. Padi yang tumbuh di dalamnya. Setelah makan, si bodoh benar-benar menjadi jernih. Bahkan mereka yang sakit karena terlalu banyak bekerja. Setelah makan, mereka masih merasa energi. Jadi saya ingin membeli tanah keluarga Anda. Begitu banyak uang. Ini 100.000. Jika Anda tidak puas, Anda dapat menambahkan lebih banyak. Sebidang itu hanyalah sebidang tanah biasa. Jika saya benar-benar menjualnya kepada Anda, maka Andalah yang kehilangan besar. Bagaimana dengan kerjasama? Anda masih menggunakan milik Anda sendiri. Cara bertani. Tanaman yang ditanam di sana, saya membeli semuanya. Mengapa Anda membeli biji-bijian? Bila liburan Anda tutup. Beralih karir untuk membuka restoran. Biarkan saya jujur dengan Anda. 2 tahun terakhir ini, bisnis di resor semakin buruk. Terdengar. Negeri peri Anda memiliki keajaiban tersendiri. Jadi saya ingin membuat pondok liburan santai menjadi tempat istirahat liburan. Ubah arah bisnis. Beralih dari liburan ke kultivasi diri.
Jika ada beberapa ramuan obat yang ditanam di lapangan dan siapkan makanan obat, ini pasti akan menjadi fitur utama villa. Masakan obat sebenarnya adalah ide yang cukup bagus. Masakan obat dapat digunakan sebagai penutup. Tidak ada yang akan memperhatikan. Letakkan terlalu banyak pada saya. Selain itu, bekerja dengan bos sebesar itu, uang yang bisa Anda peroleh, tapi itu lebih dari itu. Baiklah, saya setuju. Tapi saya memiliki satu syarat. Aku ingin kamu membantuku memberikan tanah ini, bangun rumah kaca. Lihat, apakah rumah kaca ini baik-baik saja? Bos sangat cepat. Ini terlalu bagus. Dengan rumah kaca ini sebagai tempat berlindung, menanam ramuan obat juga agak lebih mudah. Tidak sampai terekspos, tepat di bawah hidung penduduk desa. Bodoh. Sebelum itu, mereka bilang kamu tidak bodoh. Saya masih tidak percaya. Baiklah, sekarang Anda baik-baik saja. Cepat dan keluar dari ladang saya. Anda pikir saya konyol sebelumnya. Mereka mengambil tanah yang baik dari keluarga saya. Sekarang lihatlah tanah yang telah saya tanam dengan baik. Dia bahkan ingin mengambil bagian ini juga. Ketika Anda konyol sebelumnya, saya sering membelikan Anda biji bunga matahari untuk dimakan. Setelah Anda mengatakan Anda tidak bodoh, dia akan membalasku. Jadi bagaimana jika saya ingin Anda mengambil sebidang tanah? Berhentilah membual di sini. Mereka ingin mengambil tanah saya. Tidak mungkin. Jangan menolak bersulang dan minum minuman penalti. Saya akan memberitahu Anda. Saya putra kepala desa. Aku ingin negerimu ini menjadi berkatmu. Jangan tahu malu dengan wajahmu. Bagaimana putra kepala desa? Jadi Anda bisa mengatakan kepada Anda untuk mengetahui lain. Hai Anda. Dari mana gadis ini berasal? Dia sebenarnya cukup menarik. Meng Fen. Biarkan aku pergi. Dia adalah Bosu. Bosu. Mungkinkah Anda yang terkenal? Pemilik wanita King Yuan Villa. Ini saya. Bosu adalah kesalahpahaman barusan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Meng Fen dan saya. Ini adalah hubungan kemitraan. Jika saya mengetahuinya di masa depan, Anda menggertak Meng Fen. Kalau begitu, ayo pergi ke King Yuan Villa. Mereka tidak akan berdiam diri. Tersesat. Saya mengerti sekarang. Mengapa Anda membangun rumah kaca? Sebidang tanahmu ini, itu benar-benar membuat orang iri. Maaf membuat Bosu tertawa. Anda dan saya sekarang menjadi mitra. Jika Anda membutuhkan sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Oke. Ayo keluar dulu. Karena semuanya telah diselesaikan. Saya juga harus pergi ke gunung belakang untuk memeriksa ramuan obat. Menghela nafas. Saya naik gunung untuk memetik Honisukle. Tanpa diduga, Anda bahkan dapat menemukan ginseng di gunung belakang. Jika ginseng ini bisa dibudidayakan, itu akan menjadi kemenangan besar. Taburkan setetes lagi Spirit Spring Liquid. Hanya menunggu panen. Hari ini, saya ingin melihatnya. Cairan musim semi roh ini, bagaimana tanaman tumbuh liar? Dalam waktu kurang dari setengah jam. Baik, sekarang sudah matang sepenuhnya. Hasil yang begitu tinggi. Sepertinya besok. Kemudian Bos Su bisa datang dan memanen hadiahnya. Lihat. Itu hanya satu hari. Honisukle sebenarnya terlihat sangat bagus. Seperti yang Anda lihat. Bagaimana Anda menanamnya? Katakan saja padaku. Rahasia. Meng Fen berkata saya tidak mengerti pengobatan Tiongkok. Jadi, saya ingin mengambil kumpulan Honisukle ini untuk diperiksa. Jika tidak ada masalah, saya segera memanggil orang untuk memanen. Anda dapat memeriksanya sesuka hati. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Honisukle, dengan nilai obat yang begitu tinggi. Apa yang dikatakan profesor tua itu? Honisukle ini. Khasiat obatnya sangat tinggi. Itu tidak bisa lagi disebut Honisukle. Bisa dikatakan sebagai tanaman yang sama sekali baru. Ini benar-benar mengandung nilai komersial yang sangat besar. Jadi, mari katakan seperti itu. Bila saya akhirnya diselamatkan. Tentu saja. Selamat. Hahaha. Setelah meminum cairan mata air spiritual ini, saya merasa telinga dan mata saya jernih. Tunggu sebentar. Sepertinya langkah kaki terdengar. Sepertinya Bos Su. Biarkan aku membuat secangkir teh dulu. Waktu menyeduh teh. Bos Su seharusnya datang juga. Bos Su. Hasil tes keluar. Anda menebak saya akan datang. Aku akan mengambil semua Honisukle kamu dari batch ini. 1 juta ini adalah uang dari membeli herbal Anda terakhir kali setelah investasi masakan obat beroperasi. Kemudian, seperti yang kita sepakati sebelumnya, saya akan berbagi keuntungan dengan Anda. Tidak masalah. Hei, Liu Tua. Anda mengirim orang ke desa Shanlu, membeli Honisukle. Kemudian segera biarkan orang-orang di villa pergi. Gunakan Honisukle dalam masakan obat. Besok, kami akan meluncurkan masakan obat Honisukle. Tuan Zhang, apa pendapat Anda tentang masakan obat saat ini? Apakah ada yang berbeda? Masakan obat saat ini, rasanya penuh dengan aroma segar. Dan memakannya, saya merasa jauh lebih energik. Pemilik. Saya mendengar bahwa masakan obat di sini memiliki kegunaan yang aneh. Saya akan mencobanya juga. Ada yang lain? Ya, semuanya, silakan duduk. Masakan obat akan segera hadir.
Beri aku mangkuk. Jangan ambil, jangan ambilnya, jangan ambil, jangan ambilnya. Jangan terburu, jangan terburu. Ada lebih banyak hidangan obat. Tampaknya langkah kerjasama dengan Meng Fan ini jalannya benar. Jika saja para tamu ini bisa dipertahankan, bagaimana mungkin tidak ada kekhawatiran tentang tidak memiliki bisnis? Mari kita lihat apakah kita bisa mendiskusikannya dengan Meng Fan. Tanam beberapa ramuan obat lainnya. Meng Fan, Anda semacam ginseng. Itu benar, mengapa Bosu ada di sini? Saya baru saja akan diskusikannya dengan Anda. Bisakah Anda menanam beberapa hidangan obat lainnya? Saya tidak menyangka Anda akan menanam ginseng. Ginseng lebih berharga. Bisakah ginseng tumbuh seperti ini? Saya juga pernah belajar tentang ginseng sebelumnya. Lingkungan hidup semuanya memiliki persyaratan. Anda, katakan saja, dan Anda dapat menanamnya. Mungkin. Karena ini adalah negeri dongeng. Ini jelas tidak sesederhana itu. Apa? Kamu bilang bayi tua sakit parah. Saya akan segera pergi. Meng Fan, bisakah saya membelikan Anda tongkat ginseng? Ya, Anda bisa. Ikutlah denganku. Keluarga bayi tua adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Jika Anda bisa menyelamatkan bayi tua kali ini pasti akan membantu. Ayo pergi. Saudari Su, Anda di sini. Kakek saya, dia, Nanan. Jangan khawatir dulu. Kali ini, saya membawa ginseng. Mungkin itu bisa menyelamatkan nyawa Bai Lau. Bos Su. Bai Lau ini adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah menurut Anda ginseng tidak memilikinya? Bos Cheng. Apa yang Anda lakukan di sini? Siapa ini? Bos Cheng dari Kingxi Pharmaceutical. Dia juga berkecimpung dalam bisnis farmasi. Mereka selalu ingin mendapatkan pondok gunung kami. Saya tidak setuju. Saudari Su, tolong jangan merepotkan dirimu sendiri. Kami telah menggunakan semua jenis ramuan obat di keluarga kami. Kakek bilang dia sudah kelelahan. Tidak ada gunanya. Anda dapat mencobanya, jika tidak berguna. Itu adalah upaya putus asa untuk menyelamatkan seekor kuda. Siapa Anda? Ini Meng Fan, pemasok obat-obatan saya. Ini berbeda dari ramuan obat yang ditanam orang lain. Mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Mengapa ginseng ini begitu besar? Ujung bulu ramping dan panjang, mangkuk bulu dihubungkan menjadi satu tambalan. Anda bisa langsung tahu. Ini adalah ginseng liar yang berusia lebih dari 100 tahun. Wewangian segar ini, baunya benar-benar menyegarkan. Mungkin ginseng semacam ini, itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa kakek saya. Hei, Nona Bai, Anda tidak boleh melakukannya. Saya ditipu oleh ginseng palsu ini. Saya tidak pernah. Saya pernah melihat ginseng seperti ini. Ginseng dibagi menjadi beberapa kelas yang berbeda. Umumnya, 3 atau 4 daun adalah umum. 5 daun sangat langka. 6 lembar. Itu bahkan akan memberinya gelar, Raja Ginseng. Atau Anda dapat menghitungnya. Ginseng saya ini, itu adalah ginseng dari beberapa kelas. 5, 6. 6 buah. Ini adalah Raja Ken yang berusia 1000 tahun. Apakah itu berguna atau tidak? Saya harus membiarkan kakek saya mencobanya. Jika itu membantu, Anda adalah dermawan besar keluarga Bai. Cobalah. Jika itu benar-benar Raja Ginseng di tahun Ganian, setidaknya, itu bisa menyelamatkan hidupnya. Hasilnya sekarang, lihatlah bayi tua, masih seperti ini. Cheng Pu, komentar sarkastik seperti apa yang Anda katakan di sini? Bos Su, aku hanya takut padamu dan Nona Bai. Dia tertipu. Mungkin orang ini memalsukan cerita. Mengapa Anda terburu-buru? Belum. Pokoknya, saya belum pernah melihat Raja Ginseng sebelumnya. Kakek saya mungkin. Kakek. Kakek. Jika saya tidak makan ginseng berusia 1000 tahun Anda. Bayi tua, mungkin dia tidak akan mati secepat ini. Kakek, kamu sudah bangun. Gadis, kamu menangis begitu keras telingaku sakit. Bayi tua, bagaimana perasaan Anda? Dulu saya merasa seperti saya benar-benar terkuras. Tapi tiba-tiba, sebuah kekuatan menangkapku kembali. Mungkinkah benar-benar Raja Ginseng tua itu menghidupkan kembali Bai Lau? Raja bisa yang berusia 1000 tahun. Sebenarnya ada ginseng yang bertahan setahun. Cepat, bawa dan biarkan aku melihat. Hidup 1000 tahun bagi Raja. Dia kehilangannya. Apa? Ini adalah Raja Ginseng berusia 1000 tahun. Bernilai banyak uang. Cheng Pu, kamu, bayi tua. Saya tidak bermaksud itu sekarang. Lihat, bukankah ini benar-benar Raja Ginseng berusia 1000 tahun? Ini benar-benar Raja Ginseng berusia 1000 tahun. Saya setengah kenyang. Dia hampir dikubur hidup-hidup. Anda masih bisa melihat Raja Ginseng berusia 1000 tahun ini. Kakek, tahun Raja Ganshen ini. Pria inilah yang membawanya kepadamu. Halo, bayi tua. Nama saya Meng Fan, pemuda. Bagaimana Anda menggali ginseng ini? Ginseng ini, saya menggalinya dari gunung. Kemudian saya membawanya pulang dan menanamnya sebentar. Lebih baik menghindari masalah daripada menghindarinya. Tentang menggunakan cairan mata air spiritual untuk menanam ramuan obat. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Bayi tua, Anda mungkin tidak tahu. Meng Fan menanam herbal. Teknologinya sangat mengesankan. Bila saya, sekarang, dia bekerja dengan Meng Fan. Hidangan obat yang terbuat dari ramuan yang dia tanam. Ini sangat kuat. Saat ini, dalam industri ramuan obat, banyak pedagang obat herbal yang tidak bermoral adalah perantara. Efek obat dari herbal menjadi semakin berkurang. Anak laki-laki keluarga Meng, Anda orang baik. Saya melihat Anda dapat diandalkan dan mampu. Cucu perempuan saya. Dia juga meneliti masakan obat.
Anda ingin dia tetap di sisi Anda. Belajar, belajar. Bagaimana menurut Anda? Saya. Tidak buruk. Cucu perempuan saya telah dimanjakan oleh saya. Saya hanya mencari seseorang. Dia ingin meredam temperamennya dengan benar. Anda cocok. Ini. Meng Fan, cepat dan setuju. Bai Lao adalah tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Mengenalnya tidak akan membahayakan Anda. Maka saya akan dengan hormat menerima permintaan Anda. Karena itu masalahnya. Tian Runanan. Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Kebaikan untuk Bai Lao. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Kakek, kamu baru saja membuatku takut sampai mati. Menghela nafas. Tuan Meng, Tuan Meng. Bos Cheng. Masih ada sesuatu yang harus diperhatikan. Tuan Meng. Apa yang baru saja terjadi di rumah sakit itu semua adalah kesalahpahaman. Mari kita mengenal satu sama lain lagi. Saya adalah manajer umum Kingxi Pharmaceuticals. Cheng Pu. Anda mungkin tertarik dengan perusahaan kami. Belum terlalu jelas. Kami terlibat dalam pengobatan Cina dan Barat. Ini juga memiliki lembaga penelitian dan pengembangan obat sendiri. Ada lusinan apotek di negara ini. Tuan Meng, apakah dia tertarik untuk bekerja sama? Tidak. Menghela nafas. Tuan Meng. Tolong jangan terburu-buru pergi. Bidang obat Kingxi Pharmaceutical mencakup puluhan ribu MU. Jika Anda memiliki teknologi. Dalam setahun. Kita dapat memonopolinya sepenuhnya. Seluruh pasar manufaktur farmasi. Jika Anda menjual saya teknologinya. Semua ladang obat ditanami ramuan obat. Hasilnya pendapatan yang dibawa. Saya juga bisa berbagi keuntungan dengan Anda. Dan itu bukan pembelian satu kali. Saya akan memberi Anda pembagian 20%. Itu jumlah yang sangat besar. Saya sudah bekerja dengan Bos Su. Terima kasih atas kebaikan Anda. Apa yang Anda bicarakan? Anda sudah selesai berbicara. Nona Bai. Anda benar-benar ingin ikut dengan saya ke desa Shanlu. Karena kakek berkata demikian. Maka saya akan menyerahkannya kepada Anda. Tidak ada masalah. Ayo pergi. Disinilah saya menanam ramuan obat. Ramuan obat ini. Kelihatannya cukup biasa. Tidak ada yang istimewa. Iya. Gastrodia berada pada suhu 10 hingga 15 derajat Celcius. Saatnya mulai tumbuh. Tumbuh paling cepat antara 20 dan 25 derajat Celcius. Jika melebihi 30 derajat Celcius, itu tidak akan bertahan lama. Dalam hal kelembaban tanah, kadar air tanah tidak boleh terlalu rendah. Juga tidak boleh terlalu besar. Apakah Anda hanya akan menyiram dengan santai? Saya memiliki metode penanaman saya sendiri. Sepertinya dia akan mengambil tugas ini. Ini bukan pilihan yang bijaksana. Gadis ini tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa membodohinya. Apa yang bisa Anda lakukan? Katakan padaku dengan cepat. Jika saya memberitahu kakek, dia pasti akan memanfaatkanmu dengan baik. Tidak ada yang perlu dikomentari. Jika Anda tidak memberitahu saya, aku telah mengganggumu selama ini. Itu bukan Anda sama sekali. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Itu pasti kecelakaan total. Beberapa tumbuhan telah mengeringkan daunnya. Itu tidak mungkin benar-benar. Ini seperti kucing buta bertemu dengan tikus mati. Ah. Bagaimana ini mungkin? Meng Fan, lihat. Herbal layu ini. Semuanya telah tumbuh kembali. Berhentilah berdebat. Mengapa Anda begitu lurus? Anda mengatakan Anda memiliki keterampilan yang mengesankan. Mengapa terus menjaga sedikit tanah ini? Mengapa? Jika Anda tidak menyerahkan tanah di desa Anda, mereka semua telah menanam ramuan obat. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Anda, wanita muda, setidaknya dia agak pintar. Saya punya ide itu. Bai Nanan. Anda tidak mencoba untuk bersama saya. Pelajari keterampilan menanam kayu, naik gunung dan bantu saya mengambil beberapa ramuan obat lainnya. Anda adalah seorang pria. Bagaimana Anda bisa membiarkan seorang gadis? Saya membantu Anda mengumpulkan ramuan. Anda tidak akan melangkah terlalu jauh. Jika Anda tidak mau, maka Anda tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Bukankah cukup bagiku untuk pergi? Aku belum pernah melihat pria sepertimu. HMPH. Akhirnya, dia berhasil mengirim gadis ini pergi. Saya harus pergi ke negeri ajaib guanya lagi. Melahirkan embun manis musim semi rohani. Mengapa sudah gelap? Bai Nanan masih belum kembali. Saya kembali. Datang dan letakkan. Menghela nafas. Setidaknya Anda memiliki hati nurani. Saya tahu memilih Anda adalah pilihan yang tepat. Ramuan obat ini, tapi semuanya adalah bahan obat langka. HMPH. Sungguh pria yang tidak mengerti dan menawan. Itu saja. Mulai sekarang, tonton saja dari sini. Adapun apakah dia bisa melihat situasinya, itu semua tergantung pada bakat Anda. Saya yakin saya akan mengetahuinya. Baiklah, perhatikan saja dengan seksama. Konyol. Meng Fan, bagaimana Anda melakukannya? Saya menghabiskan sepanjang malam tadi malam. Dia tidak berani menutup matanya. Aku menyaksikan mereka tumbuh liar di depan mataku. Semua orang mengatakannya. Anda harus mencari tahu sendiri. Sekarang, pertama, bantu saya memanen ramuan ini. Kami membawanya ke kota untuk dijual. Bukankah Anda bekerja dengan Sister Su? Iya. Saya memanggil orang-orangnya. Tapi masakan obat di manornya. Beberapa ramuan obat tidak berguna. Selain itu, saya juga ingin membuat nama untuk diri saya sendiri. Hei, cukup bicara. Datang dengan cepat. Halo. Apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah aula Anda membutuhkan ramuan obat? Maaf.
Kami sekarang memiliki pemasok yang stabil. Apakah Anda tahu King Yuan Villa? Saya adalah pemasok mereka. Villa King Yuan. Saya tahu. Efek masakan obat memang luar biasa. Ibuku dulu dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dia bahkan membawanya ke King Yuan Villa. Ramuan obat ini tidak seperti pasar yang dibandingkan dengan saya. Obatnya bahkan lebih efektif. Karena itu masalahnya. Mengapa Anda menemukan pembeli sendiri? Internet sangat berkembang sekarang. Buka toko herbal online. Selain itu, King Yuan Villa pengaruh masakan obat. Sedikit publisitas. Herbal Anda mudah dijual. Cara mempromosikannya. Mengapa tidak mencoba membuka toko online? Maaf. Saya dari pedesaan. Bagaimana cara membuka toko online? Jika Anda tidak tahu cara membuka toko online, Anda juga dapat menemukan seseorang untuk membantu pemeliharaan, dan ramuan Anda sangat enak. Bahkan membuka toko online saja memiliki penjualan yang terbatas. Mengapa tidak memulai dengan toko fisik atau online, berkolaborasi dengan perusahaan farmasi? Bukankah itu bagus? Saya memang punya ide itu. Berapa hektar ladang obat yang Anda miliki? Saat ini, ada 3 MU bidang obat. Saya ingin menjual ramuan ini dulu. Dia mengontrak semua lahan pertanian desa. Mengkhususkan diri dalam pengobatan herbal. Saya dapat membantu Anda. Saya dulu bekerja sebagai layanan pelanggan situs web. Banyak penjual jamu online. Mereka semua saling mengenal. Karena obat herbal Anda sangat baik. Mudah untuk menjual. Itu lebih baik. Tolong datang bantu kami. Kita bisa bekerja sama. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan memanggilmu bos mulai sekarang. Serahkan toko online kepada saya. Saya akrab dengan aspek ini. Dan saya mengenal beberapa orang. Ketahui prosesnya. Periklanan dan semacamnya tidak masalah. Kemudian aku akan menunggu kabar baikmu. Tunggu sebentar. Bos Meng, efek herbal Anda luar biasa. Pasti akan ada beberapa orang dan memiliki keinginan untuk mengamalkan dan dia. Anda dapat membuka aula amal. Pergi gratis atau dengan harga murah. Pergi mengobati penyakit penduduk desa pegunungan. Dengan cara ini, orang-orang ini akan menjadi yang paling tidak terlihat, tapi iklan promosi yang paling menguntungkan. Dan jika seseorang terlibat mengintip ladang obat Anda, orang-orang ini pasti akan memberitahu Anda untuk membalas perbuatan baik Anda. Apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Saya akan mempertimbangkannya. Meng Fen, keluarga baik kami adalah keluarga kedokteran. Mungkinkah leluhurnya seperti itu? Tabib kekaisaran yang muncul dari istana. Selama dinasti Qing, dia bahkan memeriksakan janda permaisuri. Anda membuka aula amal, maka Anda harus menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk menemui Anda. Keluarga baik tidak punya apa-apa. Hanya saja ada banyak praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat membantu Anda bertanya kepada saudara laki-laki Anda. Tetapi untuk keluarga besar seperti keluarga baik, apakah mereka bersedia duduk di desa pegunungan kecil? Oh sayang, tempat merawat pasien. Ini bukan tentang menemui dokter. Keluarga bayi memiliki warisan berusia seabad. Pemahaman tentang farmakologi benar-benar tak tertandingi dengan yang lain. Bagaimana cara mengeringkan ramuan obat? Cara menyimpannya. Tidak ada yang mengerti lebih baik dari keluarga bayi. Ramuan obat Anda sangat efektif. Jika tidak ada yang mengerti ini, kerugiannya akan parah. Jika saya membantu Anda menemukan seseorang untuk bertanggung jawab, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagaimana menurut Anda? Kedengarannya benar-benar menggoda. Tapi ramuan ini, jika bayi tua memperhatikan sesuatu, ada juga risiko. Saya akan memikirkannya lagi. Selain itu, jika Anda ingin mengonsumsi ramuan obat, jika Anda dapat menjualnya dengan harga yang bagus, tidak bisakah Anda membandingkan beberapa toko untuk harga ini? Keluarga bayi kami, dia tahu lebih baik dari siapapun. Nanan, bagaimana dengan itu? Pergi merepotkan Bai Lau, oke? HMPH, ayo pergi. Kakek, mengapa Anda terlihat begitu energik hari ini? Dia bahkan mewarnai rambutnya, dulu berwarna putih. Saya sudah setua ini. Mengapa mewarnai rambut Anda lagi? Pasti karena ginseng dari tahun itu. Benarkah? Pada tahun kan, Raja Xie memilikinya. Efek yang sangat kuat. Ngomong-ngomong, hari ini, Anda dan Tuan Meng ada di sini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ah, bayi tua menggangguku. Saya menanam beberapa ramuan obat di sini. Belum ada saluran penjualan yang ditemukan. Saya tidak tahu tentang sisi Anda. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Burdok ini pasti cukup ampuh. Tuan Meng, mengapa tidak menjual semua ramuan ini kepada saya? Menjual seseorang tidak menjual. Selama harganya masuk akal, itu sudah cukup. Berapa harga yang Anda tawarkan? Berapa banyak yang tersisa? Saya memiliki 3 MU bidang obat. Aku akan mengambil semua ramuanmu. Obat-obatan ini berharga 10.000 per jin. Ke bawah. Tergantung pada nilai obatnya. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Apakah itu benar-benar mahal? Ramuan obat Tuan Meng. Layak. Maka terima kasih, Bai Lau. Ramuan obat ini berjumlah 1,37 juta yuan. Uang ada di kartu. Terima kasih. Berhati-hatilah. Baiklah. Tanpa diduga, kakek saya benar-benar tahu cara menggunakannya. Harga yang begitu tinggi. Beli ramuan obat Anda. Jelaskan zaman putih tua. Dia adalah apresiasi sejati kualitas. Bos Meng, Xiao Xiao ada di sini. Saya datang tepat setelah saya berhenti. Lihat bahwa Anda tidak ada di sini. Jadi saya berkeliaran di sekitar desa. Temukan semuanya di sini. Luas lahan pertanian rata-rata adalah 4 MU. Itu 172 MU tanah. Banyak area yang sangat cocok untuk menanam tumbuhan. Saya ingin menjual tanah di desa. Sepenuhnya dikontrak. Menurut Anda berapa harga yang tepat? Uang yang Anda miliki sekarang. Tidak semua lahan dapat dikontrak. Anda masih harus membeli benih herbal. Seseorang perlu mengawasi bidang obat. Budidaya ramuan masih membutuhkan pengendalian hama manual. Anda dapat mempekerjakan penduduk desa. Ini semua adalah tempat di mana uang dibutuhkan. Ini. Saya benar-benar belum mempertimbangkan semua itu. Sumber pendapatan tahunan penduduk desa. Artinya menjual biji-bijian. Itu lebih dari 2.000 yuan. Jika Anda menyerahkan semua bidang Anda, jika semua dikontrak. Per MU tanah. 500 hingga 800 yuan per tahun. Dia meminta mereka untuk menjaga ladang obat. Atau dengan menyiram dan pemupukan. Gaji tahunan 500 sudah cukup. 8. Mereka semua adalah sesama penduduk desa saya. Tidak bisa terlalu sedikit. Saya ingin memberikan 2.000 per MU. Tanpa membedakan yang baik dari yang buruk. Jika mereka bersedia membantu pengendalian hama dan irigasi. Setiap orang selama 1 tahun. 1.000 yuan. Ini. Menghela nafas. Mari kita lakukan dengan cara ini. Itu pasti akan menghasilkan uang. Aku tidak akan menyeretmu ke bawah tanpa alasan. Dan uang itu. Anda menerimanya. Beli apapun yang Anda butuhkan. Uang untuk kontrak tanah. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Izinkan saya memberitahu penduduk desa. Mereka pasti akan menyetujui permintaan saya. Kamu sangat mempercayaiku. Jangan khawatir aku mengambil uang dan melarikan diri.
Anda mengundurkan diri dari kota. Ikutlah denganku ke pegunungan. Jika aku masih tidak mempercayaimu, bukankah itu terlalu picik? Baiklah, percayalah. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Terima kasih, bos. Di kota Anda, apakah ada vendor benih herbal? Obat herbal penduduk desa. Mereka semua dijemput di pegunungan. Tidak ada ramuan yang dibudidayakan secara khusus. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke kota untuk mendapatkan uang terlebih dahulu. Anda mengambil tanah yang dikontrak terlebih dahulu. Dan masalah mempekerjakan penduduk desa telah diselesaikan. Benih penting. Saya pergi ke kota untuk membelinya. Baiklah. Kemudian Anda melanjutkan dan sibuk. Baiklah. Saya perlu mengunjungi rumah kepala desa juga. Kepala desa. Meng Fen. Apa yang membawa Anda ke sini, kepala desa? Saya di sini untuk mengantarkan uang kepada Anda. Setiap rumah tangga di desa. Masing-masing 8.000 yuan. Uang apa? Kepala desa. Anda berbalik. Bantu saya berteriak ke pengeras suara. Katakan saja, saya ingin menyewa tanah di desa kami. 4 MU tanah per orang. 8.000 yuan setahun. Mengapa Anda mengontrak tanah? Saya menanam herbal. Ada penduduk desa yang mau bekerja dengan saya. Tahu ditambahkan lagi 1.000 yuan dalam biaya tenaga kerja. Dihitung dengan cara ini, itu sekitar 9.000 yuan setahun. Tepat. Saya tahu pertanian desa kami. Dihitung lebih dari setahun. Hanya sekitar 2.000 yuan. Bukankah itu kesepakatan yang berharga? Baiklah. Izinkan saya membantu Anda menyebarkan berita. Baiklah. Terima kasih, kepala desa. Pernahkah Anda mendengar, Meng Fen menghasilkan banyak uang sekarang? Saya tidak menyangka orang bodoh ini. Chao sadar kembali. Sangat pandai menghasilkan uang. Apa gunanya menghasilkan uang? Kembali ketika dia masih bodoh. Makan di 100 keluarga setiap hari. Sekarang menghasilkan uang. Dan kami bahkan tidak berpikir untuk memesannya. Ketua dan sesama penduduk desa yang dihormati. Meng Fen ingin menyewa tanah di desa kami. 2.000. Jika ada yang mau mengikutinya, tambahkan 1.000 ekstra. Apakah ada yang tertarik? Datanglah ke tempat saya besok untuk mendaftar. Ini bukan Meng Fen. Jadi mereka membawa kami untuk menghasilkan uang. Cepat kembali dan bersiaplah. Ayo pergi. Meng Fen. Apa yang terjadi? Apakah itu hanya 1 MU? Ini tahun 2000. Datang. Semuanya, tolong tenang. Dengarkan saya. 2.000 yuan per MU per tahun. Baik atau buruk? Selama luasnya cukup, itu sudah cukup. Jika mau, cantumkan nama Anda di atasnya. Berapa hektar tanah yang tercatat? Saya masih perlu mempekerjakan semua orang untuk membantu merawat ladang obat, menyiangi dan menyiram ladang. Biaya tenaga kerja tahunan sebesar 1.000 yuan. Jika Anda mau, tuliskan nama Anda juga. Saya bersedia. Saya bersedia. Dia mendapat manfaat dari kesuksesan Meng Fen. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi jutawan. 13, 14, 15. 14-15. Kapan kita akan membayar uangnya? Malam ini, saya akan menyampaikannya kepada semua orang. Jangan khawatir, semuanya. Mereka yang menandatangani pergi lebih dulu. Berjalan. 172 MU tanah. Tidak ada satupun yang hilang. Iya. Waktunya sudah tepat. Peng Xiao Xiao harus segera kembali. Saya harus kembali dan melihatnya. Kemudian saya akan pergi dulu. Begitu banyak yang telah dibeli. Begitu banyak yang telah dibeli. Saya khawatir itu tidak akan cukup. Begitu banyak tanah. Tanam saja untuk saat ini. Jika tidak cukup, beli besok. Oh benar. Bagaimana sewa tanah Anda? Selesai. Kirim uang nanti. Kita bisa mulai bekerja besok. Saya pikir. Kami juga membutuhkan kantor. Jika tamu tiba, kami juga dapat menyambut mereka. Anda membuat poin yang bagus. Saya akan menyerahkan semua ini kepada Anda. Toko online saya sekarang juga dibangun. Tapi tempat ini. Tidak ada internet, tidak ada komputer. Kami masih harus pergi ke kota. Kemudian beli saja komputer. Bukankah itu cukup? Anda adalah bosnya. Itu tidak dapat diterima. Pertama, saya membutuhkan persetujuan Anda. Tidak. Saya tidak mengerti semua itu. Saya hanya tahu cara menanam herbal. Hal-hal lain nanti. Terserah Anda untuk memutuskan. Setelah ramuan matang, dijual untuk uang. Cukup masukkan kartu bank Anda ke dalamnya. Anda menerimanya. Apa yang ingin Anda lakukan di masa depan? Anda bisa menggunakan uang itu secara langsung. Baiklah. Aku akan mengurusnya besok pagi-pagi. Baiklah. Begitu dini. Bos. Masih banyak yang harus dilakukan hari ini. Saya akan pergi sebentar lagi. Ngomong-ngomong, hari Anda bertemu sama dulu saat berurusan dengan mereka. Ngomong-ngomong, seorang dokter ajaib akan segera muncul. Datang ke desa kami adalah masalahnya. Sebarkan berita. Seseorang dari keluarga bayi harus datang hari ini. Baiklah. Meng Fen, lihat Meng Fen, lihat. Ini saudara laki-laki saya Baiki. Oh. Halo, saudara Bai. Tidak perlu terlalu sopan. Kapan kita mulai? Segera, seseorang tiba. Datang dan minta untuk duduk, silakan duduk. Ini dia. Hei, Meng Fen. Kudengar kamu memiliki dokter ajaib di sini. Dia ingin datang ke desa kami untuk konsultasi. Itu benar. Yang ini. Dia adalah tuan bayi dari keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Saudara Zuzi. Apakah Anda memilikinya? Apakah ada ketidaknyamanan? Tidak. Lihat wajahmu. Ini sedikit kekurangan ginjal. Haha, Zuzi. Anda memiliki kekurangan ginjal. Saya memilikinya. Jadi jangan kosong. Anda selalu ingin buang air kecil sebelum tidur di malam hari. Dan dia bahkan tidak bisa melepaskannya. Rasa ingin buang air kecil lagi. Bukankah itu? Itu benar-benar. Saat Anda tidur di malam hari, selalu bermimpi. Tidur nyenyak. Bangun saat Anda bergerak. Atau, bahkan mereka yang tidur nyenyak bisa tiba-tiba bangun. Juga, Anda hidup sebagai pasangan suami istri. Bukankah itu harmonis juga? Haha, Zuzi. Para dokter sudah memperhatikan. Akui saja. Ini hanya omong kosong. Menghela nafas. Saya bisa memerintah. Dokter ilahi. Dengan cara ini, tidak ada yang akan yakin. Keterampilan medis Baiki mulai menunjukkan keraguan. Masalah di sini telah diselesaikan. Saya harus pergi ke ladang. Hei, Meng Fen ada di sini. Siapa nama Meng Fen?
Sebut saja dia Bos Meng. Tidak perlu terlalu sopan. Tetap sibuk. Meng Fan. Tanah peri keluarga Anda. Ini mengesankan. Iya, saya baru saja menyiramnya. Rasanya seperti akan tumbuh. Untungnya, saya menggunakan air sebelumnya. Dia mengencerkan Spirit Spring Liquid. Tingkat pertumbuhan melambat. Jika tidak, itu benar-benar akan menyebabkan keributan. Iya, jadi saya ingin semua orang mengikuti saya. Kami tidak akan melakukan semua orang secara adil. Baiklah. Pada tingkat pertumbuhan ini, tumbuhan matang dalam waktu sekitar sebulan. Kemudian saya bisa berbaring dan menghitung uang. Bos, Anda benar-benar cukup riang. Bagaimana situasinya? Semuanya selesai. Kantor juga dipilih. Apakah Anda tidak akan mengawasi bidang pengobatan? Tidak akan terjadi apa-apa. Meng Fan dalam masalah. Sesuatu yang besar telah terjadi di bidang pengobatan. Ada apa, Paman? Bicaralah perlahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Serangga di bidang pengobatan. Anda telah tumbuh begitu banyak. Anda tidak melihatnya. Cacing hijau tumbuh lebih besar dari cacing kacang. Oh tidak, saya lupa. Cairan musim semi roh ini juga memiliki efek pertumbuhan pada hewan. Itu belum pernah diperpanjang sebelumnya. Siklus pertumbuhan bahan obat. Jadi tidak ada yang seperti itu pernah terjadi. Meng Fan, apakah itu kehendak surga? Dewa Gunung sangat marah. Kirim setan serangga untuk menghukum kami. Jika tidak, hanya serangga biasa. Bagaimana dia tumbuh begitu besar? Itu karena bug ini. Karena obat herbal. Anda telah melupakan padi yang saya tanam. Orang yang memakannya merasa segar. Jangankan serangga. Di bidang pengobatan, memakannya sejak kecil. Bug ini semua adalah hal yang berharga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bug ini sangat menakutkan. Bagaimana saya harus menangani ini? Serangga ini akan sangat bagus untuk memberi makan ayam. Pikiran Xiao Xiao selalu cepat. Lihat, tidak ada peternakan ayam di kota ini. Peternakan bebek, peternakan angsa. Kami akan membeli beberapa ayam, bebek, dan angsa untuk dibawa kembali. Kemudian minta penduduk desa untuk sementara mengatur beberapa lingkaran. Itu benar. Ini adalah serangga yang telah memakan tumbuhan, bebek dan angsa yang dibesarkan oleh babi. Nilai obatnya jelas tidak rendah. Lezat dan sehat. Hari ini. Anehnya, telur-telur sudah diletakkan. Kemudian coba telur ini. Bos, mengapa Anda memasak hari ini? Membeli ayam kemarin. Telur diletakkan hari ini. Biarkan semua orang datang dan mencobanya. Ketika saya membelinya kemarin, pemilik toko menambahkan, dibutuhkan setengah bulan untuk bertelur. Wah, rasa yang harum. Saya tidak lapar sejak awal. Cium aromanya. Perut saya mulai menggeram. Datang, saudara Bai. Izinkan saya mencobanya seperti ini. Saya benar-benar merasa segar di sekujur tubuh. Khasiat yang tinggi. Khasiat obat yang terkandung dalam telur. Manfaat untuk tubuh manusia. Itu tidak lebih lemah dari Chronopsis atau ayam berbulu hitam. Obat-obatan tonik kuat yang dibuat. Mungkinkah karena serangga itu? Dia mengunyah herbal. Jadi ayam makan telur yang diletakkan oleh serangga. Ini memiliki efek obat yang kuat. Selamat. Jawabannya benar. Jika Anda memasukkan telur ini ke dalam, jika Anda menjualnya di pasar. Bukankah itu mahal? Anda benar-benar bisa melakukannya kapan saja. Temukan peluang bisnis. Jangan makan dulu. Pertama, ambil foto dan posting secara online. Ini adalah batch produk pertama kami. Iya. Anjing saudara Bai. Menurut Anda apa harga yang wajar? Dalam hal khasiat obat saja, khasiat obat dari telur ini hampir setara dengan ginseng, tetapi dari segi manfaat bagi tubuh manusia, bahkan lebih baik dari ginseng. Namun, Anda juga harus mempertimbangkan audiens pasar. Saya pikir harganya tidak bisa terlalu tinggi. Diselesaikan sementara. Bagaimana dengan masing-masing 100 yuan? 100 yuan. Bukankah itu terlalu tinggi? Ini adalah harga pembelian. Ini adalah telurnya. Itu dimaksudkan untuk dijual ke pedagang obat herbal. Ikuti saja saran saudara Bai. Penjualan online hanyalah langkah pertama. Untuk membantu masyarakat memahami, kita juga perlu mencari pemasok. Promosi juga penting. Saya akan pergi ke administrasi obat provinsi untuk pengujian. Data berbicara sendiri. Bagaimana dengan Anda? Pertama, cantumkan semua produk. Saudara Bai, cukup bertanggung jawab untuk menghubungi merchant. Baiklah. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin membeli beberapa atas nama keluarga Bai. Jika memungkinkan, saya ingin menandatangani kontrak jangka panjang dengan Anda. Baiklah. Saya masih mempercayai keluarga Bai. Karena itu masalahnya. Kemudian saya akan menjual masing-masing 70. Baiklah. Saya juga akan menghubungi beberapa orang lain. Saya sekarang. Hubungi mereka segera. Baiklah. Meng Fan. Ini adalah 3 teman yang saya hubungi. Bro, Anda berbicara dengan mereka. Saya akan kembali dulu. Tuan Bai, Anda mengundang kami ke sini. Dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Ini adalah tempat terpencil dan miskin seperti ini. Ya, semuanya adalah obat-obatan herbal Cina. Seberapa bagus itu? Kita semua adalah mereka. Ini demi Anda. Pemasok obat herbal yang diperkenalkan oleh Bapak Bai. Pasti tidak akan ada masalah. Harap tetap tenang. Di sini, tentu saja, meski terlihat sederhana, tapi itu masih benar. Ada hal-hal baik. Hanya telur ini. Dan telinganya kosong. Melihat adalah percaya. Silakan coba. 8. Semuanya, cobalah, telur obat. Saya telah menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Ini adalah spesialisasi dari bidang pengobatan kami. Benar-benar unik. Khasiat obatnya sangat kuat. Manfaat bagi tubuh manusia sangat besar. Semua ayam dibesarkan dengan bumbu. Esensi. Semua di dalam telur ini. Kemudian beri wajah Tuan Bai.
Sangat bagus. Wewangian segar ini menusuk langsung ke organ dalam tubuh. Itu bukan tanpa alasan. Berapa banyak dari Anda yang tersisa? Saya menginginkan semuanya. Jumlahnya sangat besar. Mungkin ada 1000 buah per hari. Namun, keluarga bayi telah membuat beberapa pengaturan. Berapa banyak yang ditetapkan? Beri aku sisanya. Apakah benar-benar berlebihan ini? Tidak. Itu tidak diperbolehkan. Saya juga akan melakukannya. Bos Meng, tolong sebutkan harga Anda. Harga online kami masing-masing adalah 100 yuan. Jika ada di antara Anda bos yang menginginkannya, kami dapat menandatangani kerja sama jangka panjang. Saya akan memberi Anda masing-masing 80. Saya menandatangani kemitraan jangka panjang dengan Bos Meng. Oh, benar. Saya dengan Bos Meng masih memiliki ramuan obat. Tidak tahu. Bukankah itu efek yang sama? Bahan obat keluarga saya. Efeknya hanya akan lebih baik dari ini. Jadi, bisakah kita melakukan hal yang sama? Dan Bos Meng. Mari kita bicara tentang kerja sama jamu. Tentu saja. Satu persatu, mereka tiba. Berikut kontraknya. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. 19. Bos Meng telah menikmati kerjasama yang menyenangkan. Berhati-hatilah. 8. Saudara Bai, duduklah. Itu benar-benar hal yang baik. Tidak perlu khawatir tentang penjualan. Jika tidak ada apa-apa, beraninya saya mempekerjakan mereka. Seseorang yang tangguh seperti saudara Bai ada di sini. Hai. Anda telah memberi saya manfaat yang cukup. Keluarga kami tidak berbicara secara berbeda. Insiden di aula amal itu. Bukankah sudah waktunya untuk menerapkannya? Ini benar-benar berhasil. Bos. Besok, ikutlah dengan saya ke administrasi industri dan perdagangan. Perusahaan terdaftar. Kami sekarang berada di bidang pengobatan. Pada dasarnya, segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Kita juga harus mendaftarkan merek dagang. Dan Shantang 8. Itu juga dapat diselesaikan bersama. Tunggu sebentar. Jika itu adalah aula amal ini, masakan obat dari Iwan Villa dapat ditemukan secara harmonis. Berkoordinasi bersama. Apakah menurut Anda ini memiliki potensi? Saya pikir. Ini adalah ide yang sangat mudah. Masakan obat berfokus pada pelestarian kesehatan. Aula amal mengkhususkan diri dalam mengobati penyakit. Gabungkan keduanya. Baik tua atau muda, dia bisa menyeimbangkan segalanya. Baiklah. Mari kita lakukan itu. Saya akan berbicara dengan Bos Su. Hei, Bos Meng. Kenapa Anda punya waktu untuk datang hari ini? Bisnis Anda adalah orang yang melakukannya. Tapi itu berada di puncak ketenarannya. Bos Su, tolong jangan menggodaku. Saya di sini hari ini. Saya ingin mendiskusikan kerja sama lain dengan Anda. Kerja sama seperti apa? Saya ingin membuka aula amal lain di sini. Tawarkan klinik gratis. Saya ingin bergabung dengan Villa King kami. Anda bertanggung jawab atas masakan obat dan pelestarian kesehatan. Saya bertanggung jawab untuk merawat dan menyelamatkan orang. Bagaimana menurut Anda? Itu hal yang baik. Kedua belah pihak saling melengkapi. Saya setuju. Maka terima kasih, Bos Su. Saya harus berterima kasih juga. Sejak bekerja dengan Anda, bisnis di Villa kami semakin baik dan lebih baik. Keuntungannya bahkan berlipat ganda. Oh, benar. Kartu ini berisi 1000 meter kubik. Ini adalah dividen yang baru-baru ini saya berikan kepada Anda. Maka saya tidak akan menahan diri. Aku akan datang besok untuk menandatangani kontrak denganmu. Baiklah. Meng Fan telah berkecimpung dalam bisnis ramuan obat akhir-akhir ini. Itu terus membesar. Hal ini telah menyebabkan dampak yang signifikan bagi perusahaan kami. Kejutan yang luar biasa. Saya mencoba banyak metode. Tidak ada cara untuk mengetahui apapun. Ramuan obatnya adalah tentang ini. Mengapa efek obatnya begitu kuat? Jika ini terus berlanjut, mungkin di pasar, maka tidak akan ada tempat bagi kita. Sig, Bos Cheng, ini. Saya mendengar tentang ibu Anda. Kanker ini berada di stadium akhir. Iya. Dia mengeluh setiap hari karena tidak ingin hidup. Menghela nafas. Seperti ini. Licorice termasuk dalam masakan obat di King Yuan Villa. Secara kebetulan, saya ada di sini. Rasanya juga seperti rasa manis herbal. Kedua ramuan ini dimakan bersama. Ini dapat menyebabkan keracunan makanan. Ibumu sudah tiba. Kanker hati stadium akhir. Jadi, dia meninggal. Bukankah itu kematian yang sia-sia? Dengarkan saja saya. Kartu ini berisi 1 juta. Maka itu semua milikmu. 1 juta. Bos, katakan saja. Apa yang diperlukan bagi saya untuk melakukannya? Bos Su. Setelah kontrak ditandatangani, bahkan jika kita tidak dapat dipisahkan. Oh sayang, memiliki pasangan yang baik seperti Anda. Siapa yang menyuruh saya untuk membaginya? Saya masih tidak setuju. Bos dalam masalah. Sepertinya ada orang di luar. Racunan dari masakan obat. Apa? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Mereka mengatakannya, dia memakan masakan obat licorice keluarga kami. Akibatnya, ada seorang pria tua. Tiba-tiba, busa meludah ke mulut. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, seolah-olah dia telah diracuni. Tidak mungkin. Ramuan obat yang saya tanam. Masalah seperti itu tidak mungkin. Bawa kami untuk melihatnya. Saudara Bai, sesuatu terjadi di King Yuan Villa. Bisakah Anda datang ke sini? Dan juga membawa akar ginseng. Ya ampun, ini. Apakah sesuatu terjadi pada wanita tua itu? Ibu. Apa yang terjadi? Saya tidak menyangka itu akan seserius ini. Ibu, cepat dan panggil ambulans. Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Apakah Anda bosnya? Anda mengatakan apa yang terjadi? Tidak bisakah kamu tahu, ibuku diracuni setelah makan masakan obat keluargamu. Saya hampir menyerah. Anda benar-benar mengabaikan semuanya. Baru sekarang dia datang. Apakah Anda masih memiliki kemanusiaan? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, mari kita bicara nanti. Sekarang saatnya menelepon dengan cepat. Memanggil ambulans adalah prioritas. Jika Anda tidak terburu-buru, saya khawatir wanita tua itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Panggil ambulans. Anda hanya ingin usir ibuku dari villa. Mencoba mengelak dari tanggung jawab. Ya, tidak ada cara untuk memulai. Begitu banyak orang melihatnya. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, 3 panjang dan 2 kekurangan. Aku belum selesai denganmu. Begitu banyak orang yang hadir menonton. Saya juga tidak akan mengelak dari tanggung jawab. Menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting sekarang. Jika Anda menunggu lagi, itu benar-benar tidak akan terlambat. Cepat, Bos Su, hubungi ambulans dengan cepat. Baiklah. Ibu. Ya ampun, ini. Ibu.
Anda mati secara tidak adil. Anakku belum memiliki kesempatan untuk berbakti kepadamu. Mengapa Anda pergi begitu cepat? Tetua dan sesama penduduk desa yang dihormati, Anda harus bersaksi bagi saya. Meskipun keluarga kami tidak kaya, tapi saya mendengar tentang masakan obat di sini. Dan dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Saya secara khusus membawa ibu saya untuk mencobanya. Siapa sangka, para pedagang yang tidak bermoral ini membunuh ibu saya. Ibuku meninggal dengan sangat tidak adil. Coba saya lihat, semua orang meninggal. Apalagi yang ingin Anda lakukan? Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Apakah Anda seorang dokter? Mengapa saya harus mempercayai Anda? Ibuku sudah meninggal. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan mereka? Saya mengerti. Anda jelas mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Ibuku memakan makananmu, keracunan dari makanan obat. Semua orang yang hadir dapat bersaksi. Nyawa manusia dipertaruhkan di surga. Bahkan jika saya kehilangan segalanya, dia juga menginginkan keadilan. Baiklah, kami telah memanggil dokter. Segera hadir. Saudara Bai, Anda datang pada waktu yang tepat. Lihatlah wanita tua ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah dia baru saja berbusa di mulutnya? Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Ah, itu benar. Itu adalah gejalanya barusan. Masakan obat saat ini adalah licorice. Lihat gejalanya. Apakah Anda juga pernah mengonsumsi gansui? Tidak mungkin. Licorice dan gansui adalah dua obat. Jika diambil bersama-sama, ini bisa sangat beracun. Tidak ada ramuan obat bernama gansui di villa. Mungkinkah seseorang sengaja menjebaknya? Jangan bicara omong kosong. Apakah sulit atau tidak? Saya sengaja menyebabkan kematian ibu saya. Saya belum mengatakan apa-apa. Mengapa Anda terburu-buru? Saudara Bai, aku akan membiarkanmu mendapatkan ginseng. Apakah Anda membawanya? Mengerti. Ginseng inilah yang saya tanam. Biarkan wanita tua ini mengambilnya. Mungkin, masih ada secercah harapan. Orang ini sudah mati. Mungkinkah ginseng ini masih bisa bekerja? Itu membawa orang kembali dari jurang. Bagaimana mungkin? Dia pikir ginsengnya adalah obat abadi. Apa yang ingin kamu lakukan pada ibuku? Saudara Bai, tangkap dia. Jangan sentuh ibuku. Jangan sentuh ibuku. Dia sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Anda tidak benar-benar percaya, bukan? Semua orang meninggal. Tidak mungkin dia bisa hidup kembali. Ah, dia sudah bangun, benar-benar terjaga. Wanita tua itu, bagaimana perasaan Anda? Kamu menyelamatkanku. Rumah tangga penipuan. Hidup kembali. Mayat macam apa ini? Di siang bolong. Ibumu diselamatkan. Ah, benar. Ibu. Kamu anak yang tidak berbakti. Dia benar-benar ingin membunuhku. Ibu. Apa yang Anda lakukan? Anda bersikeras membawa saya ke sini hari ini. Pila King Yuan. Semua untuk membingkai mereka. Bu, diam saja. Beraninya Anda melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih? Apakah kamu masih takut aku akan memberikannya padamu? Apakah itu keluar? Sebelum kamu membawaku ke sini, beri aku buah manis. Benar-benar ada anak laki-laki seperti itu. Bahkan ibunya sendiri dirugikan. Apakah Anda bahkan manusia? Jika bukan karena ginseng ini hari ini. Pila King Yuan ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa membersihkan nama saya. Iya. Ibu. Saya tidak. Jangan bicara omong kosong. Bos Su. Masakan obat Anda adalah hal yang baik. Itu pria keluarga saya yang tidak berguna. Sengaja menjebak Anda. Oh sayang, benda lama yang tidak berguna. Cepat dan pergi. Ingin pergi seperti ini. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya sudah menelepon polisi. Biarkan polisi menginterogasi Anda. Siapa yang melaporkan kasus ini? Itu adalah petugas polisi saya. Seseorang di sini terlibat dalam pembunuhan dan pembingkaian. Itu adalah dia. Jangan bicara omong kosong. Ini semua adalah kesalahpahaman. Semua yang hadir adalah saksi. Anda masih berani berdebat. Itu benar. Kita semua dapat bersaksi. Anak ini menyebabkan kematian ibunya. Dia ingin menjebak King Yuan Villa. Hal yang benar-benar tidak berperasaan ini. Cepat dan ambil. Ibu. Katakan sesuatu. Petugas polisi. Saya dapat bersaksi juga. Bahkan ibunya sendiri bersaksi. Apalagi yang bisa dikatakan? Kamrat ini. Silakan ikut kami. Petugas polisi. Pasti ada dalang di belakangnya. Pastikan untuk mencari tahu. Keadilan untuk King Yuan Villa. Kamrat, yakinlah. Meng Fan. Hari ini, saya berhutang pada ginseng Anda. Jika tidak, sangat sulit untuk menjelaskan masalah ini. Bos Meng, ginseng Anda benar-benar luar biasa. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bisa bersaing dengan Raja Neraka untuk mendapatkan obat-obatan. Apakah Anda masih memiliki ginseng di sana? Ya. Berapa banyak Anda menjual ginseng ini? Saya juga menginginkannya. Hei, jangan melawan saya untuk itu. Saya tiba lebih dulu, Bos Meng. Berikan padaku dulu. Bos Meng, selamatkan aku juga. Bukankah kamu baru saja membalikannya? Tidak percaya cerita Bos Meng? Bukankah itu hanya tamparan di wajah? Tidak peduli berapa banyak biayanya. Saya ingin keduanya. Tolong dengarkan saya. Villa King Yuan. Kami memiliki kemitraan jangka panjang. Masakan obat di King Yuan Villa. Juga akan ada orang yang bergabung. Jika ada yang membutuhkannya, semua orang bisa datang ke King Yuan Villa. Atau jika Anda membutuhkan ginseng, Anda dapat menghubungi saudara Bai. Baiklah, jangan khawatir, semuanya. Ikuti saya dulu. Baiklah, Bos Bai. Meskipun masalah ini dituduh secara palsu. Tapi untungnya, reputasi kami telah mapan. Kita dapat mengatakan bahwa kita mengubah kemalangan menjadi berkah. Tapi Anda bisa menebaknya. Siapa dalang di balik ini? Siapa lagi itu? Kecuali Cheng Peu. Dia selalu ingin mengakuisisi pondok gunung kami. Sekarang, bisnis villa berkembang pesat. Bisnis jamu Anda, itu bahkan lebih intens. Itu berdampak langsung pada bisnisnya. Dengan cara ini, jika tidak ditangani dengan benar, tidak hanya memukul bisnis villa. Bersama dengan bisnis saya, semuanya akan terpengaruh. Ini benar-benar kasus dua elang dengan satu panah. Sangat kejam. Saya akan lanjuti secara lain. Pertanyaan tentang kemajuan. Ada berita. Kami akan segera memberitahu Anda. Baiklah. Memberi makan xiao-xiao. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Bos, jamur lingzi telah matang. Kembali dan lihat. Baiklah.
Kemudian saya akan pergi dulu. Hei, bos. Lihat Lingzi ini. Sebesar piring. Sangat tebal. Merah cerah. Ini seperti air akan meluap. Bos Meng, saya tahu Anda bisa menanam herbal, tapi tetap saja, pertama kali melihatnya, variasi Lingzi berkualitas tinggi, dan kecepatan tanamnya sangat cepat. Ini benar-benar menakjubkan. Ini sudah merupakan penindasan yang disengaja oleh saya. Tingkat pertumbuhan ramuan obat adalah hasilnya. Jika tidak, itu akan lebih mencengangkan. Lingzi ini. Jika Anda menjual secara online, berapa harganya? Terendah. Itu masih akan menelan biaya 2 juta. Saya akan mempostingnya secara online terlebih dahulu. Tertulis, inspeksi di tempat. Harga dapat dinegosiasikan, dan sumur itu ditandai dengan jelas. Ini menyembuhkan semua penyakit. Seorang pria ingin membeli Lingzi. Tanyakan tentang harganya. Tanyakan kepadanya berapa harganya. Katanya. Diskusi harga. Kemudian undang dia. Bagaimana dengan ini? Silakan datang ke kantor. Kita semua memiliki kantor sekarang. Setidaknya terlihat sedikit lebih formal. Baiklah. Tolong, Tuan. Oke, Tua, mengapa Anda? Baiki, apa yang kamu lakukan di sini? Anda saling mengenal. Ini Jenderal Qin. Dia adalah teman lama kakek saya. Jenderal Tua Qin, senang mendengar perhatian Anda. Halo. Kali ini, saya datang. Saya ingin berada di sini bersama Anda, membeli ramuan obat. Saya mengirim orang sebelumnya. Saya membeli beberapa telur dari Anda. Saya pikir efeknya sangat bagus. Kali ini, saya melihat jamur Lingzi yang Anda jual. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda. Apakah itu ramuan obat di rumah Anda, atau telur? Semua dapat memperkuat tubuh mereka. Jadi, kami membutuhkan obat Anda. Mereka bahkan ingin menjalin kemitraan jangka panjang dengan Anda. Tua, saya benar-benar sangat senang mendengarnya. Mereka dapat melayani sebagai murid kita, berikan kontribusi. Ini adalah kehormatan saya. Seperti ini, saya menawarkannya dengan setengah dari harga aslinya. Pasokan distrik militer kami. Menghela nafas. Tidak. Kami tidak akan memanfaatkan Anda. Masih sesuai aturan. Inilah harga dari pihak Anda. Saya mengerti. Kalian berdua tidak boleh terus mendorong satu sama lain. Saya memiliki aula amal di sana. Saya biasanya duduk di sana untuk konsultasi jika ada tentara yang terluka. Dan kemudian mengirimkannya ke aula amal. Perawatan medis gratis. Bagaimana dengan kalian berdua? Jadi mari kita biarkan saja. Jenderal Tua Qin, kali ini, tolong jangan menolak junior. Baiklah, aku tidak akan berdiri di upacara. Ini adalah deposit. Kapan kita akan menandatangani kontrak? Saat ini, Xiao, dapatkan kontraknya. Baiklah. Tua. Baiklah. Menghela nafas. Lai Xiao. Selamat bekerja sama. Aku akan mengantarmu pergi. Berhati-hatilah. Tanpa diduga, bidang obat kecil kami. Dia benar-benar bisa bekerja sama dengan Jenderal Qin. Obat herbal telah dipasok ke distrik militer untuk waktu yang lama. Bisa dibilang mereka telah mendaki gunung emas. Bahkan jika bidang obat dikelola dengan buruk, juga tidak akan muncul. Bangkrut. Bagaimana mungkin ladang obat kita bangkrut? Hahaha. Saya mengatakan hal yang salah. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang layak dihormati. Jadi meski begitu, itu membuat saya tidak mendapatkan satu sen pun. Saya juga bersedia bekerja dengan mereka. Namun, jika kita bekerja sama dengan Qin Tua, kita perlu memperluas produksi. Lihatlah. Bisakah Anda mengambil 2 gunung di sebelah? Semuanya sudah dipesan. Saya akan membicarakan ini. Tapi bos, apakah kita mau? Buka apotek yang layak. Tangani. Saya hanya mengurus bidang kedokteran. Jadilah bos lepas tangan dan lakukan. Saya belum pernah melihat bos seperti Anda. Saya menanam ramuan obat saya dengan baik. Aku akan membawamu semua untuk menghasilkan uang denganku. Saya bosnya. Itu tidak sepadan. Tetapi mengenai apotek, itu pasti perlu dimasukkan ke dalam agenda. Selesaikan masalah ini sesegera mungkin. Baiklah, saya akan segera menanganinya. Hei, Bos Meng, bisakah saya melakukannya? Ayo periksa bidang obat Anda. Saya merawat bidang obat Anda. Saya sangat tertarik. Baiklah, aku akan membawamu untuk melihatnya. Ayo pergi. Bos Meng, bagaimana Anda melakukannya? Ramuan obat ini, pertumbuhannya benar-benar mengesankan. Menghela nafas. Bos Meng, itu bisa menjadi masalahnya. Raja bisa yang berusia 1000 tahun. Itu benar. Saya ingat Anda bulan lalu. Ginseng yang baru saja ditanam. Bagaimana bisa di sini dalam waktu sesingkat itu? Sepertinya ini. Mungkin karena ini. Ini pasti negeri dongeng. Oh. Seperti perbandingan. Itu luar biasa. Meskipun kami menjual batch sebelumnya. Tapi saya selalu berpikir itu adalah saham sebelumnya. Sekarang sepertinya. Semuanya segar. Jika ini dijual di pasaran, kemudian terburu-buru akan menjadi liar. Saat ini, saluran penjualan kami sangat luas. Jika, dan juga memiliki apotek sendiri, produksi harus mengimbangi. Hasil di sini, itu hanya akan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Izinkan saya memberitahu saudara bayi sebelumnya. Nantinya, produksi akan meningkat. Dia tidak terlalu terkejut. Bos Meng, jangan berbohong padaku. Ladang herbal di luar. Ini bukan negeri peri. Hasil masih tinggi. Nilai tinggi. Agaknya. Bos Meng pasti memilikinya. Metode yang tidak diketahui. Hahaha. Bos. Masalah farmasi. Saya tidak melepasnya. Apa yang terjadi? Saya akan membawa ramuan obat kami. Lakukan tes. Ingin administrasi obat, beri kami lisensi. Tapi Olga dari administrasi narkoba, bukan ramuan obat kita. Potensinya sangat tinggi. Mengira kami berpura-pura. Jadi mereka tidak memberi kami lisensi. Siapa yang saya bicarakan? Jadi itu adalah Olga. Itu adalah orang tua yang keras kepala. Saya ingin mendapatkan lisensi darinya. Itu akan sulit. Hai. Kudengar kamu ingin membuka apotek. Prosesnya diblokir oleh Olga. Berita dari Bos Su. Benar-benar cerdas.
Akan ada pertandingan besok malam. Pertemuan pertukaran medis yang diselenggarakan oleh Bapak G. Saya menerima undangan di pihak saya. Apakah Anda ingin pergi bersama? Tentu saja saya harus pergi. Wow, ramuan ini sangat enak. Lihat ini. Oh sayang, peristiwa sekali dalam satu abad. Mampu menghadiri pertemuan pertukaran medis Tuan G. Kebanyakan dari mereka adalah pemain top di dalam. Selain menjaga hubungan baik dengan Old G, itu juga benar. Peluang besar untuk membangun koneksi. Menghela nafas. Bosu, aku mencarimu. Masakan obat ginseng yang Anda buat terakhir kali, sangat bagus. Saya masih ingin memesan beberapa poin dengan Anda. Nyonya Wu tidak punya masalah. Oh, benar, ini Meng Fan. Pemasok villa gunung kami. Ah, itu dia. Iya. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Apakah Anda selalu tidur nyenyak? Biarkan Meng Fan mencarimu. Dia juga tahu bagaimana menyembuhkan penyakit. Ya, dia seorang dokter ajaib. HMPH, dokter ajaib macam apa ini? Itu semua hanya beberapa trik dunia bawah. Beberapa penyakit, bahkan keluarga bayi tidak bisa disembuhkan. Dia bahkan berani menyebut dirinya seorang dokter ajaib. Anda perlu menemui dokter. Saya mungkin juga meninggalkan AS. Temukan institusi medis profesional. Meng Fan bukanlah tipe penipu yang akan melakukannya. Menemui dokter, itu adalah masalah persetujuan bersama. Karena Nyonya Wu tidak mau. Kemudian lupakan saja. Apakah Anda seorang penipu? Ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Meng Fan, kan? Saya mengenal Anda. Guru Ge. Aku menolakmu. Mengoperasikan lisensi farmasi. Karena, menurut penyelidikan saya, Anda tidak pernah belajar kedokteran. Meskipun saya belum pernah belajar kedokteran, tapi saya telah menanam ramuan obat begitu lama, dan dia minum begitu banyak cairan musim semi spiritual. Bahkan orang yang paling bodoh pun bisa melakukannya. Ge tua. Itulah mengapa Anda, dia menolak saya. Bukankah itu membuktikan intinya? Dia tidak pernah belajar kedokteran. Cara membuka apotek. Saat ini, hubungan dokter pasien menjadi tegang. Itu karena beberapa hal. Itu diaduk oleh dokter yang tidak bermoral. Seorang dukun merasakan hati nurani. Menipu pasien dari uang yang menyelamatkan nyawa. Menggemukkan dompetnya sendiri. Tidak hanya membahayakan pasien. Itu juga menodai reputasi komunitas medis. Ge tua. Anda memiliki nodul paru-paru. Diameternya sekitar 6 hingga 7 mm. Anda telah dirawat selama setengah tahun. Tapi tetap saja, itu tidak berpengaruh. Saya benar. Bagaimana Anda tahu? Saya bisa tahu dari fitur wajah Anda. Saya benar-benar belum belajar kedokteran secara sistematis. Tapi level saya tidak seperti yang hadir setiap dokter miskin. Dari mana anak bodoh ini berasal? Beraninya kamu berada di sini, di depan master pengobatan tradisional, Old Ge, dan berbicara dengan bebas. Saya tidak berniat menyinggung Tuan Ge. Hanya saja Getua meragukan keterampilan medisku. Saya tidak bisa menerimanya. Selain itu, Getua tidak khawatir tentang ramuan yang saya tanam. Pemanjuran obat itu dipalsukan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ramuan yang sangat kuat. Jadi saya punya alasan untuk curiga. Anda berpura-pura. Getua, saya punya obat di sini. Ini dapat menghilangkan nodul di dalam tubuh Anda, Xiao Yuan. Saya memang memiliki nodul yang cukup bagus. Tetapi apakah itu pengobatan tradisional Tiongkok atau pengobatan Barat? Saat ini, tidak ada yang benar-benar diberantas. Semuanya harus menunggu operasi. Tidak diperlukan operasi. Yang Anda butuhkan hanyalah satu akar ginseng. Ginseng ini setebal lengan anak. Anggota tubuhnya rapi. Sebenarnya ada 6 daun. Ini dia. Raja ginseng berusia 1000 tahun. Raja bisa yang berusia 1000 tahun. Saya mendengarnya. Ada seorang pedagang obat herbal di sebuah desa pegunungan kecil mampu membudidayakan raja ginseng berusia 1000 tahun ini. Dikatakan memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Bagaimana mungkin? Tidak ada obat tunggal. Itu dapat membawa orang kembali dari ambang. Meski begitulah, Raja ginseng berusia 1000 tahun. Karena Getua tidak mempercayainya. Tidak ada salahnya memegangnya di mulut Anda sebagai hadiah. Itu pasti akan membuat seluruh tubuh Anda merasa bebas. Jika Anda menyeduhnya dengan air atau dalam makanan, dapat memperpanjang umur. Pelestarian Kesehatan 00000. Saya langsung merasakannya. Tubuh saya terasa lebih ringan. Nafasnya tidak lagi seberat sebelumnya. Saya merasa kuat di sekujur tubuh. Semua orang yang hadir mungkin memiliki stetoskop. Anda dapat mendengarkan Old Ge. Periksa apakah nodul masih ada. Tidak perlu. Saya mengenal tubuh saya dengan baik. Tuan Meng. Apa yang terjadi sebelumnya? Akulah yang bertindak sewenang-wenang. Sekarang saya secara resmi meminta maaf kepada Anda. Ketua benar-benar memberikan ini kepadanya. Pria yang tampaknya biasa itu meminta maaf. Tidak. Dia sama sekali tidak biasa. Ramuan obatnya. Bahkan lebih luar biasa. Ramuan obat seperti itu, jika beredar di pasaran, ini akan menjadi berkah bagi semua orang. Besok, saya akan meminta seseorang memberikan izin. Dikirim ke rumah Tuan Meng. Maka terima kasih, Old Ge. Tidak perlu. Bos Meng. Saya buta barusan. Anda sekarang, bisakah Anda membantu saya melihatnya? Insomnia saya. Anda. Tetapi jantung dan ginjal tidak selaras. Saya akan resepkan Anda 1000 dosis obat kemudian. Anda hanya perlu mengambilnya tepat waktu. Baiklah. Terima kasih, terima kasih. Dokter Ilahi harus mengawasi saya juga. Dokter Ilahi, saya juga merasa sedikit tidak enak badan. Semua orang. Meng Fan juga menjadi tamu. Kesehatan semua orang. Apakah ada yang tidak nyaman? Lebih baik menunggu sampai perjamuan berakhir. Meng Fan harus menemukannya sendirian ketika dia punya waktu. Ini adalah pertemuan pertukaran medis Tuan Ge. Kita tidak dapat membayangi topik utama dan membangun koneksi baik-baik saja. Dan tidak selalu dapat memenuhi setiap permintaan. Sesuatu yang mudah didapatkan. Tidak ada yang peduli. Anda benar. Maaf semuanya. Saya hanya merawat satu orang sehari. Ini aturannya. Saya telah membantu beberapa orang hari ini. Jika Anda semua melakukannya, jika Anda ingin menemui saya untuk perawatan, Anda dapat reservasi terlebih dahulu. Dalam beberapa hari, saya akan membuka apotek. Anda dapat datang ke apotek untuk menemukan saya. Rasa berlimpah. Selamat datang, sesama warga desa, dan teman-teman dari luar kota. Jika ada yang merasa tidak nyaman di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Saya pribadi memperlakukan semua orang. Meng Fan sekarang, itu benar-benar sikap bos besar. Sekali lagi, ini adalah pemilik apotek lain. Desa kami beruntung. Selamat kepada Bos Meng atas pembukaan apotek Anda.
Saya secara khusus meminta kakek untuk menulis karakter. Sebagai upacara pembukaan, saya harap Anda tidak keberatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini adalah prasasti tulisan tangan oleh bayi tua. Saya pasti akan menggantungnya. Tempat paling menonjol di toko. Obat nomor 1 di bawah langit. Prasasti ini mengesankan. Bukankah itu benar? Harta karun toko Bos Meng. Di tahun-tahun damai, ia berpartisipasi dalam urusan raja, mampu mengembalikan daging orang mati dan tulang putih. Bukankah itu obat terbaik di bawah langit? Sungguh pembicaraan besar. Obat nomor 1 di bawah langit. Ming, saya ingin melihatnya. Harta karun toko Anda. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Ini dia. Saya adalah kepala manajer Bao Zitang. Jadi itu adalah rekan. Kami adalah Bao Zitang. Itu adalah seluruh kota. Salah satu klinik pengobatan tradisional Tiongkok teratas. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apotek baru mana itu? Berani membanggakan janji yang begitu besar. Karena itu masalahnya. Kepala penjaga toko adalah harta karun toko kami. Ada perbedaan pendapat. Tidak sebagus itu. Mari kita masuk ke dalam dan melihatnya. Harta karun toko kami. Bisakah Anda menyandang gelar seperti itu? Masuklah, semuanya. HMPH. Itu saja. Harta karun toko kami. Ginseng Millennium dan Lingzi Millennium. Itu benar-benar ada. Jamur ginseng dan Lingzi berusia ribuan tahun. Jika kepala penjaga toko tidak percaya, Anda bisa berhati-hati. Penelitian dan studi. Saya tidak akan berani. Siapa yang tahu Anda adalah seorang ginseng? Apakah itu benar atau tidak? Bagaimana jika itu palsu? Anda mencoba membuat kecelakaan dengan tangan Anda sendiri. Aku tidak akan jatuh cinta pada trikmu. Itu tidak palsu. Getua. Getua. Bagaimana Anda muncul di sini, di desa pegunungan sekecil itu? Saya di sini untuk hadir. Upacara pembukaan Bos Meng. Ginseng di keluarganya asli. Saya pribadi mencicipinya. Getua, Anda sangat dihormati. Mengapa untuk seseorang seperti ini, apotek kecil yang tidak mencolok itu berbicara? Tubuh saya, dia sendiri memiliki nodul paru-paru. Saya mencoba Bos Meng sekali. Ginseng Millennium. Keesokan harinya, saya pergi untuk tindak lanjut. Nodul paru-paru menghilang. Dan saya memiliki sedikit lipid darah tinggi. Kemudian, setelah diselidiki, semuanya kembali normal. Obat dari rumah Bos Meng. Itu dipuji sebagai obat nomor 1 di dunia. Reputasi yang benar-benar layak. Apakah Anda keberatan? Saya tidak berani. Karena penatua secara pribadi membuktikannya. Bagaimana saya bisa berani keberatan lebih jauh? Itulah yang saya maksud. Obat Bos Meng. Ini benar-benar menakjubkan. Kemudian saya harus membeli beberapa untuk dicoba. Saya mendengar tentang masakan obat di King Yuan Villa. Alasan hasil yang begitu baik. Ini adalah ramuan obat yang dibawa dari rumah Bos Meng. Saya telah makan masakan obat di King Yuan Villa. Hasilnya sangat bagus. Bos, apakah Anda memiliki masakan obat di sini untuk dijual? Aku tidak mampu membeli toko berhargamu. Membeli beberapa masakan obat juga akan baik-baik saja. Semua orang. Kami dan King Yuan Villa. Benar-benar ada kolaborasi. Tentu saja, ada juga masakan obat. Tapi itu hanya bahan baku yang disiapkan. Anda harus membuatnya sendiri saat membelinya. Xiao Xiao, mengapa Anda masih berdiri di sana? Cepat dan layani para tamu. Baiklah, semuanya, ikuti saya. Tanpa diduga, pada hari pertama pembukaan, ada begitu banyak pelanggan. Dia pasti menghasilkan sedikit penghasilan hari ini. Iya. Penghasilan hari ini masuk. 3135.200. Begitu banyak. Getua mengambil jamur Lingzi. 3 juta. Sisanya hanyalah beberapa pelanggan kecil. Totalnya lebih dari 130.000. Itu cukup bagus. Kebanyakan orang. Dan orang biasa. Masakan obat laris manis. Itu benar. Telur dan telur angsa juga dijual dengan cukup baik. Ini semua terjangkau untuk semua orang. Ini juga yang paling sering dibeli. Baiklah. Semua orang sibuk hari ini. Kembali lebih awal dan istirahat. Baiklah, aku akan keluar dan menunggumu. Menghela nafas. Ayo pergi. Ada apa dengan bos? Sesuatu terjadi di apotek. Saudara Bai, Anda membawa pulang Xiao Xiao terlebih dahulu. Saya akan segera kembali. Baiklah. Menghela nafas. Tidak. Pencuri, jangan lari. Kakak laki-laki, saya mencuri ginseng. Anda sedang diikuti. Kamu idiot. Orang di belakangnya, keluar. Anda mencuri ginseng saya. Kembali. Sejak kamu datang. Saya ingin pergi, tapi itu tidak semudah itu. Saya mendengar keterampilan medis Anda cukup bagus. Jika Anda dapat menyembuhkan pemimpin kami akan membiarkan Anda pergi. Kalian sebenarnya adalah geng. Tapi apa hubungannya dengan saya? Jangan menolak bersulang dan minum minuman penalti. Bos Meng. Adik laki-laki saya sembrono. Saya telah menyinggung banyak orang barusan. Tolong jangan tersinggung. Atau apakah Anda orang yang berbicara dengan baik? Sebenarnya, dia tidak berniat membuat musuh Bos Meng. Hanya saja pemimpin kita sakit parah. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Bos Meng, kami pasti akan sangat bersyukur. Maka aku akan melakukannya demi kamu. Lihatlah atasan Anda. Penyakit serius macam apa ini? Ayo pergi. Bos Meng. Apakah masih ada harapan untuk pemimpin kita? Aku bisa menyelamatkannya, tapi biaya konsultasi ini. Jangan khawatir, selama Anda bisa membangunkan pemimpin, kami pasti tidak bisa hidup tanpa Anda untuk uang. Baiklah kalau begitu, Anda harus pergi dulu. Ketika saya menyelamatkan orang dan mengobati penyakit, saya tidak suka memiliki orang di dekatnya. Ini. Jika kamu tidak mempercayaiku, saya pergi sekarang. Menghela nafas. Dia juga berharap Bos Meng akan memberikan segalanya. Untungnya, saya tidak menggunakan ginseng.
Pemimpin geng ini, saat ini, hanya saja hatiku terlalu kuat. Dia terbakar sangat parah sehingga kehilangan kesadaran. Jika seseorang menggunakan ginseng yang unggul, itu akan menambah bahan bakar ke api. Sekarang, dan mampu menarik api dan bergerak ke bawah. Kamu menyelamatkanku. Anda masih sangat lemah saat ini. Jangan bicara untuk saat ini. Masuk. Pemimpinmu sudah bangun. Pemimpin geng, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya jauh lebih baik. Baiklah, pemimpin geng Anda. Sekarang, itu tidak ada yang serius, tapi dia ingin pulih. Obat masih dibutuhkan. Rawat tubuh Anda. Ikuti saya. Kembali ke apotek. Ambil obat. Baiklah. Ayo pergi. Obat-obatan ini. Tambalan dapat diambil 3 kali. Dalam 3 hari. Penyakit pemimpin Anda akan disembuhkan. Kebaikan besar Bos Meng. Seluruh geng kami tak terlupakan. Jangan bicara tentang semua omong kosong itu. Mari kita dapatkan sesuatu yang nyata. Bos Meng, berikut adalah 2 juta. Silakan terima. Benar. HMPH. Tashido. Di mana pemimpin Anda? Kalian dari geng King Hai. Ini praktis mencari kematian. Ambil uang saya. Ambil. Kamu benar-benar berhasil mengangkatku. Memblokir uang orang lain. Ini seperti membunuh orang tua seseorang. Apakah Anda tidak mengerti prinsip ini? Apa Anda? Lepaskan kakak laki-laki kita dengan cepat di wilayah saya. Masih berani bertindak liar. Sepertinya. Saya harus memberi Anda beberapa pelajaran. Ini adalah geng King Hai kami. Masalah dengan geng Nanhai. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda harus segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami. Pedang dan pedang tidak memiliki mata. Saya tidak peduli dengan geng King Hai atau geng Nanhai. Berani menimbulkan masalah di wilayah saya. Itu tergantung pada Anda. Bisakah kamu mengalahkanku sekarang? Bos, jangan takut padanya. Siapa lagi yang ingin mati? Anda bisa melakukannya bersama. Bagaimana dengan itu? Anda datang. Tashido. Anggap diri Anda beruntung kali ini. Ayo pergi. Tunggu. Letakkan kartu bank saya. Ambil. Tersesat. Bos Meng. Aku tidak menyangka kamu begitu tangguh. Kekuatannya tak terbatas. Ini semua berkat Spirit Spring Liquid. Minum obat Anda. Anda dapat pergi sekarang. Baiklah. Dia bekerja keras sepanjang malam. Untungnya, dia menghasilkan 2 juta. Setidaknya upaya itu tidak sia-sia. Malam ini. Di sini. Bersiaplah untuk malam. Siapa itu? Apa yang membawa Anda ke sini? Bos Meng, kami datang secara khusus untuk berterima kasih. Setelah perawatan Anda tadi malam, saya masih merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Saya tidak menyangka harus minum obat Anda hanya sekali saja. Saya merasa seolah-olah saya tidak terluka sama sekali. Selain itu, dia juga merasa jauh lebih baik. Anda telah membayar biaya konsultasi. Tidak perlu berterima kasih kepada saya secara khusus. Saya membiarkan Tachi melakukannya. Dia melewati malam untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bos Meng. Ramuan obat Anda sangat terkenal. Jadi saya ingin bekerja dengan Anda. Mereka juga di sini untuk berkolaborasi. Tapi sekarang ada apotek dan toko online sendiri. Dan Villa King Yuan. Dia masih harus memasok Kintua. Jika mitra lain masuk, mungkin tidak akan cukup untuk membagi poin. Saya telah meminta semua tanah di desa. Tempatnya sangat terbatas. Menghela nafas. Pemimpin geng ini, saya benar-benar tidak punya untuk diberikan kepada Anda sekarang. Aku bisa memberimu uang. Berapa banyak yang Anda inginkan? Berapa banyak yang bisa saya berikan kepada Anda? Ini bukan tentang uang. Terutama, hanya itu yang ada. Barang-barang saya. Pasokan prioritas diberikan pasangan saya sebelumnya. Jadi, jika itu masalahnya, ada cara untuk mengatasinya. Kita bisa mengambil tanah dari desa tetangga. Semuanya sudah dipesan untuk Anda. Berikan padaku. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Tapi ramuan obat di ladang. Kita perlu menekannya. Ditutup pada setengah dari harga pasar. Saya bisa tangani sendiri. Desa tetangga menyewa tanah itu. Mengapa membiarkan saya mengganggu Anda lagi, Bos Meng? Kami sangat membutuhkan herbal Anda. Silahkan, beri kami kesempatan untuk berkolaborasi. Bagaimana dengan ini? Saya pribadi mengambil tanah dari desa tetangga. Memesan. Saya menanamnya sendiri. Jika Anda menanam ramuan obat, saya akan memberi Anda diskon 70% dari harga pasar. Bagaimana? Maka terima kasih, Bos Meng. Baiklah. Saya akan membuka pintu saya untuk bisnis. Kalian semua. Ayo segera pergi. Tidak mengganggu Bos Meng berbisnis. Ayo pergi. Silahkan. Kenapa saya tidak pernah memikirkan itu? Dia menyewakan tanah dari desa tetangga. Seperti ini. Tanah dan tenaga kerja tersedia. Memperluas produksi. Kemudian Anda bisa menghasilkan uang lagi. Biarkan Feng Xiaoxiao pergi dan selesaikan masalah ini. Mungkinkah apa yang terjadi? Masalah apa yang membuat Anda membuat saya masuk? Mereka lebih baik. Jangan melakukan gerakan licik. Jika tidak, ayo, aku akan mengurus 1, 2 di antaranya. Saya merawat sepasang. HMPH. Huge. Sebagai pemimpin geng King Hai, tangan dan matanya mencapai langit. Saya ingin mengundang Anda. Bantu saya merawat seseorang. Dia hanya benih kecil. Ini hanya masalah jari-jari Anda. Saya sibuk menghadapinya akhir-akhir ini. Masalah geng. Mari kita bicarakan ini ketika kita punya waktu. Menghela nafas. Pemimpin geng, saya sudah menemukan semuanya. Tadi malam. Mereka yang menentang kami. Namanya Meng Fan. Kudengar dia menjual ramuan obat. Dan cukup terkenal. Sekarang, Nanhai membantu mereka. Kerjasama telah tercapai. Menyediakan mereka dengan ramuan obat. Dan seterusnya. Anda mengatakan nama orang itu adalah Meng Fan. Dia benar-benar berani melawan geng King Hai. Anda mengenalnya. Saya tidak mengenalnya. Tetapi terakhir kali saya akan didenda setelah makan. Huge. Sekarang, mari kita lakukan. Tapi sekarang ada musuh bersama. Selama Anda bersedia turun tangan, aku akan memberimu 200 juta HMPH. Kesepakatan. 200 juta untuk kehidupan anak ini. Dia dipuji. Hahaha.
Ini telur Anda. Semua orang. Mereka datang menemui dokter. Masih di sini untuk mendapatkan obat. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, tidak apa-apa. Tapi mereka ingin merusak barang-barang dari apotek saya. Tidak, itu tidak boleh. Menghela nafas. Huge. Kami melawan Meng Fan kemarin. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sangat sulit untuk dihadapi. Anda dari geng Qinghai, bukan? Karena Anda tahu. Dan Anda masih berani menentang kami. Saya hanya penjual obat. Dia tidak berniat terlibat. Ini urusan geng Anda. Dari bantuan Anda, sejak Doji Palan mulai mengobati penyakitnya, kami menjadi musuh. Selain itu, beberapa menghabiskan 200 juta mencoba membeli hidup Anda. Jadi, Anda harus mati hari ini. Siapa itu? Orang mati tidak perlu tahu banyak. Sepertinya. Hari ini adalah pertarungan yang harus dilakukan. Jangan main-main. Saya sudah menelepon polisi. Polisi tiba dengan cepat. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana ini mungkin? Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Saya bilang begitu. Saya hanya penjual obat herbal. Tetapi jika Anda bersikeras untuk memilih, saya juga tidak keberatan. Mari kita bertarung denganmu. Pemimpin geng, pernahkah Anda merasakan? Mengatakan hal-hal seperti itu. Entah bagaimana itu membawa aura seorang tuan yang tertutup. Mereka lebih tinggi dari Anda. Datanglah padaku bersama. Semuanya, berhenti. Di mana dia? Sekelompok idiot. Di belakangmu. Meng Fan, lepaskan pemimpin kami dengan cepat. Dengan level Anda. Masih meniru orang lain dengan membentuk geng. Pulang dan menyusui. Meng Fan, lepaskan aku dengan cepat. Jika tidak, apa lagi yang akan Anda lakukan? Sejujurnya, Anda bahkan tidak pantas saya mengambil tindakan. Beritahu mereka untuk tersesat dengan cepat. Tersesat. Bagaimana dengan saya? Dia paling membenci masalah. Jadi saya suka menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Apa maksudmu? Kamu untukku. Apa yang dilakukan? Saya hanya mengobati semua jenis penyakit di dalam tubuh Anda. Itu hanya sedikit stimulasi awal. Tetapi dengan tubuhmu, kamu menghancurkanku. TSK. Anda bisa hidup setengah tahun lagi. Anda pasti beruntung. Cepat dan bawa kembali pemimpin Anda. Jangan biarkan dia mati di tokoku. Itu akan menahan saya untuk berbisnis. Oh benar. Kalian semua, jika ada yang ingin datang kepadaku untuk membalas dendam, tonton lebih banyak tentang nasib pemimpin Anda. Jika ada yang masih ingin mati, aku akan menemanimu. Xiao, apakah kamu takut? Mereka tidak menakut-nakuti saya. Tapi kamu membuatku takut. Bos Meng, Anda benar-benar mengesankan barusan. Haha, aku lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana denganmu barusan? Bagaimana pemimpin geng itu terlibat? Penyakit dini. Dan itu bukan karena Spirit Spring Liquid, tetapi ini tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Yah, saya hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Mulai sekarang, mereka tidak akan datang mencari masalah untuk kita lagi. Oh, aku mengerti. Oh benar, biarkan Anda menyewakan desa tetangga. Bagaimana kabarnya? Itu sudah dikontrak. Orang-orang dari desa tetangga dan bersedia membantu, kemudian tahan hasil tinggi. Baiklah, saya akan menanganinya sekarang. Kata pemimpin geng itu. Seseorang menginginkan hidupku. Siapa orang ini? Apa katamu? Saudara Hu tidak bisa mengambil Meng Fan. Hadapi itu. Selain itu, dia sendiri sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Saat ini, geng Qinghai sedang dalam kekacauan. Baiklah, saya mengerti. Kipas Meng ini, orang seperti apa dia? Sebenarnya, bagaimana itu bisa begitu kuat? Ramuan obat yang ditanam di sini sangat tangguh. Bahkan dia sendiri tangguh ini. Saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Saya perlu memikirkan cara. Hai. Kunjungi desa Shanlu. Apakah ada orang yang tidak akur dengan Meng Fan? Beri dia uang. Mari kita lihat apakah saya bisa mendapatkannya dari mulutnya. Mencoba mengeluarkan beberapa informasi. Di bidang pengobatan Meng Fan, rahasia apa yang ada? Tahukah Anda? Saya pernah mendengarnya. Tanah Meng Fan, ya? Itu bukan hal biasa. Apa yang istimewa tentang itu? Tanah Meng Fan, ya? Itu adalah negeri dongeng. Tanam ramuan obat di sebidang tanah itu. Mereka akan tumbuh liar dalam waktu singkat. Dan efek obatnya sangat tinggi. Sekarang, mereka tidak akan membiarkan kami masuk untuk melihat lagi. Oh, ngomong-ngomong, dia akhir-akhir ini. Dia bahkan mengambil tanah dari desa tetangga. Semuanya tercakup. Bisnis terus membesar. Ini benar-benar membuat iri. Seperti ini. Sao bersaudara. Saya masih punya uang di sini. Hehehe. Menghela nafas. Setelah itu, Meng Fan. Apa perkembangannya? Anda harus segera memberitahu saya. Oh. Tidak masalah. Hahaha. Hilang. Setelah periode ini, dia menghasilkan 50 juta yuan. Saya tidak pernah menyangka bisnis obat herbal ini. Begitulah cara menghasilkan uang. Meng Fan. Apa yang Anda lakukan? Zhao Sichun memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Saya mendengarnya. Anda juga menyewa tanah di desa tetangga. Apakah Anda masih membutuhkan seseorang di sana? Ada cukup banyak orang. Oh. Saya mengerti. Bos punya kabar baik. Di ladang desa tetangga, menemukan Jin Chen. Apa? Ayo kita lihat.
Jangkrik emas. Bos. Ini adalah jangkrik yang saya minta penduduk desa ambil. Satu-satunya daun sideh adalah jumlahnya agak kecil. Ini. Bagaimana mereka mengetahuinya? Penduduk desa menyiramnya. Jangkrik emas ini. Itu mengenai kepala penduduk desa. Lihat, itu sangat besar. Kenapa saya tidak pernah memikirkan itu? Dengan mata air roh. Bahkan jika itu hanya serangga, semua tumbuh montok dan kuat. Jika saja aku bisa memelihara beberapa jangkrik emas, itu juga bisa dijual dengan harga yang bagus. Besarkan jangkrik emas ini dengan baik. Biarkan mereka berkembang biak dengan cepat. Cara lain untuk menghasilkan uang. Jika jangkrik emas diobati dengan obat, ini dapat membuka banyak saluran penjualan, dan Anda bahkan dapat bekerja sama dengan restoran. Perhatian kami sebelumnya, taruh langsung ke dalam ramuan obat. Tapi sebenarnya, ada banyak hal. Ini juga dapat digunakan di restoran, seperti telur kami sebelumnya. Dan ayam-ayam itu. Sekarang, bawalah jangkrik emas ini bersama Anda. Mungkin. Bahkan bisa menjadi hidangan khas. Hanya saja tidak ada dari kita yang mengerti kebiasaan jangkrik emas. Saya tidak tahu bagaimana merawatnya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya akan mencari tahu sesuatu. Baiklah. Cairan musim semi spiritual di negeri dongeng. Ini juga efektif melawan serangga. Kembali dan periksa hasilnya. Jangkrik emas umumnya minum getah pohon. Tetapi efek dari cairan musim semi spiritual ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan getah pohon. Pertama, gunakan sedikit lebih sedikit cairan lingkuan. Tunggu setengah jam terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah itu bekerja dengan sangat baik. Wah. Dalam waktu singkat, itu benar-benar tumbuh jauh lebih besar. Ini lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan ramuan obat. Dalam hal ini, jangkrik sekarang dapat dibudidayakan dalam jumlah besar. Mari kita tunggu dan lihat. Ini Jin Chen. Seperti apa besok? Kata-kata malam ini. Saya akan bermalam di rumah kaca. Mengapa begitu berisik? Wah. Menghela nafas. Kemarin, ada 78 jangkrik emas. Mengapa ada begitu banyak perubahan hari ini, dan itu sangat besar? Mungkinkah, pada malam hari, jangkrik bahkan telah bertelur? 13, 14, 15. Saya akan pergi. Sebenarnya ada begitu banyak. Sepertinya memang demikian. Kemudian biarkan mereka berkembang biak. Tunggu sampai mereka hampir selesai berkembang biak. Kemudian Anda bisa menjualnya. Bos. Mengapa Anda tidak kembali kemarin? Menghela nafas. Mengapa ada begitu banyak? Tentu saja, ini bersama saya. Formula pemuliaan eksklusif. Saya tidak menyangka Anda begitu terampil dalam menanam tumbuhan. Bahkan memelihara jangkrik emas sangat terampil. Ngomong-ngomong, Xiao, temukan cara untuk membeli lebih banyak jangkrik. Saya takut jangkrik di luar. Mereka tidak memiliki penampilan kita sendiri yang baik. Anda dapat yakin tentang ini. Jangkrik emas yang Anda beli, serahkan saja padaku untuk membesarkan. Saya berhasil membesarkan mereka dengan sangat baik. Baiklah, saya akan menanganinya sekarang. Baiklah. Sepertinya mereka ada di sini, berencana untuk menjual Jin Chen. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya perlu memberitahu Bos Cheng. Halo, Bos Cheng. Meng Fan siap menjual Jin Chen. Lihat di sini. Sao bersaudara, lihat apakah Anda bisa melakukannya. Bantu aku menangkap jangkrik emasnya. Curi keluar. Setelah masalah selesai, saya menjanjikan hadiah yang murah hati untuk berterima kasih. Tidak masalah. Tunggu saja. Menghela nafas. Tunggu sampai malam tiba. Saya baru saja menyelinap ke dalam. Saya ingin melihat sendiri. Trik apa yang Anda miliki? HMPH. Mengapa Anda menanam begitu banyak hal? Saya akan pergi. Semua herbal ini terlihat sangat bagus. Oh sayang, tidak heran anak ini menghasilkan banyak uang. Wah, jangkrik emas sebesar itu. Jika Anda menjual ini, berapa harga yang bisa dijual? Bos Cheng. Ini dia. Jangkrik emas yang dibesarkan oleh Meng Fan. Semuanya ada di sini. Wow, kualitas Jin Chen. Saya telah melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sangat besar. Waktu yang dibutuhkan Jin Chen untuk dibesarkan. Tidak pendek juga. Karena kami membesarkannya sebagai jangkrik emas. Dicuri. Jadi hari ini, mari kita jual dulu. Ambil inisiatif. Sing. Seseorang benar-benar berani mencuri jangkrik emasku karena kami. Dia mulai membudidayakan ramuan obat sampai sekarang. Belum pernah ada situasi seperti itu sebelumnya. Semua orang berasal dari desa yang sama. Mengapa seseorang tiba-tiba bergerak? Pikiran yang seharusnya tidak ada. Periksa. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Di antara orang-orangku, pengkhianat tidak boleh diizinkan untuk muncul. Ya, saya akan
Meng Fan, saya mendengar sebelumnya bahwa Anda memelihara jangkrik emas. Bagaimana kabarnya? Ada sedikit kecelakaan, tapi dampaknya minimal. Saya memiliki Spirit Spring Liquid. Bahkan jika itu adalah Jinchen yang baru dibeli, ini juga membantu mereka tumbuh dengan cepat. Saya mendengarnya. Kingxi Pharmaceutical meluncurkan Jinchen hari ini. Dan kondisinya sangat baik. Ini juga memiliki nilai obat yang sangat tinggi. Itu menarik beberapa orang. Di mana Cheng Peu sekarang? Tepat di klinik pengobatan tradisional Tiongkok rentang keluarganya. Baiklah, aku akan segera pergi. Jika saya tidak salah, jangkrik emas di tangannya. Itu harus menjadi milik kita. Sejauh yang saya tahu, bisnis Kingxi Pharmaceutical itu telah menurun. Sebelumnya, dia bahkan memfitnah kita. Villa Hacking Yuan didenda. Reputasinya dulunya sangat buruk. Dan ramuan obat keluarga mereka kondisinya cukup rata-rata. Jika hanya dalam waktu singkat, tiba-tiba, jangkrik emas dalam kondisi sangat baik muncul. Tidak mungkin. Berani menyentuh barang-barangku. Saya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Hei, bos. Aku tahu kamu marah. Tapi sekarang, kami masih belum bisa membuktikannya. Jangkrik emas ini. Itulah yang kami angkat. Kemudian saya akan memastikan dia tidak bisa menjualnya. Haha, semuanya. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok Warentang. Hari ini, sekelompok jangkrik liar tiba. Semuanya, lihat. Jangkrik emas ini benar-benar terlihat cukup bagus. Bos Cheng, berapa banyak Anda menjual jangkrik emas ini? Jangkrik emas sebesar itu. Kondisi yang sangat baik. Itu benar-benar satu-satunya. Jadi, hari ini, saya ingin membiarkannya. Mereka yang tertarik untuk membeli tawaran. Saya akan mengajukan tawaran terlebih dahulu. 500 yuan per jin. Apakah ada yang lebih tinggi dari 500? Saya akan membayar 600. Saya akan menawarkan 700. Semua orang. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Jangkrik emas saya. Tapi ramuan dari keluarga Bos Meng. Ini memiliki nilai obat yang sangat tinggi. Jadi beberapa ratus yuan Anda. Tapi mereka tidak bisa membelinya. Mari kita lihat. Laporan pengujian. Itu benar-benar. Itu adalah orang yang dipukul oleh Bai Lao. Secara pribadi bertuliskan sebagai berikut. Obat terbaik di dunia. Meng Fan itu, ya? Itu benar, hahaha. Saya pernah membeli ramuan mereka sebelumnya. Efek obatnya benar-benar langsung. Tanpa diduga, Bos Cheng, ada juga ramuan obat yang kuat. Saya akan menawarkan 100.000. Saya akan membayar 150.000. Saya akan menawarkan 200.000. Apakah ada yang tersisa? Saya akan memasang 1 juta. 1 juta per sesi. Apakah ada yang harganya lebih tinggi dari 1 juta? 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Tunggu sebentar. Bos Meng, apa yang membawamu ke sini? Anda juga ikut bersenang-senang. Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Tapi bahkan jika dia datang, lalu apa? Dia tidak bisa membuktikan apapun. Jangkrik emas ini miliknya. Saya baru saja melihat semua orang menawar. Saya tidak tahu apa yang mereka tawarkan. Jangkrik emas memiliki nilai obat yang sangat tinggi. Bos Meng, apakah Anda memilikinya di sana? Itu saja. Saya memilikinya di mana-mana di tempat saya. Bos Meng, jangan bicara besar. Kualitas jangkrik emas ini, itu benar-benar satu-satunya. Ini benar-benar satu-satunya. Tapi saya melakukannya. Kualitasnya sangat bagus. Sangat indah. Jangkrik emas Bos Meng. Penampilannya sebenarnya lebih baik daripada Bos Cheng. Dan itu harus baik. Itu benar-benar. Jangkrik emas memiliki siklus pertumbuhan yang sangat panjang, dan Zhao Sichun tidak mengatakan itu. Semua Jinchan, apakah Anda sudah memberikannya kepada saya? Melihat adalah percaya. Pendapat semua orang tentang kemanjuran ramuan obat saya. Apakah ada keberatan? Tentu saja tidak. Bos Meng bergerak. Itu semua adalah bahan obat berkualitas tinggi. Saya ingin tahu bagaimana Bos Meng berencana menjualnya. Saya baru saja mendengarnya. Harga lelang semua orang. Itu angkanya. Anda juga ingin 1 juta? Tidak. Yang saya inginkan adalah 100. Blokir. Apa? Anda hanya membutuhkan 100 yuan. Ini membuat saya, yang baru saja menawar, seperti besar. Bos Meng, beri aku 10 jin dulu. 10 jin. Lihatlah keranjang kecilnya. Bisakah muat 10 jin? Itu benar-benar tidak bisa menyesuaikan semuanya. Dia bahkan mengakuinya sendiri. Namun, di bidang saya. Tapi itu jauh lebih dari 10 jin. Bos Meng, siklus pertumbuhan jangkrik emas ini, setidaknya 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Saya tidak berpikir Anda bahkan mulai menanam. Saya memiliki metode penanaman saya sendiri. Saya mendengar bahwa Bos Cheng akhir-akhir ini perusahaan dikelola dengan buruk. Mungkin Anda belum tahu. Semua ramuan obat yang telah saya tangani, siklus pertumbuhannya. Ini akan menjadi sangat cepat. Saya pernah mendengarnya. Keluarga Bos Meng menghasilkan hasil yang besar. Dan cepat. Oh benarkah? Saya juga pernah mendengarnya. Itu tidak lebih dari Jinchen. Tidak mungkin lebih sulit untuk tumbuh daripada ginseng. Tapi untuk seseorang seperti Bos Cheng, menghubungkan Raja Ginseng berusia 1000 tahun, tidak ada yang pernah menanamnya. Mereka mungkin tidak akan mengerti. Anda. Apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah hari ini? Tidak, saya tidak. Saya hanya mendengar tentang Bos Cheng. Melelang jangkrik emas di sini. Saya juga ingin datang dan mencoba keberuntungan saya. Saya tidak diterima untuk Anda. Keluar dari sini dengan cepat. Pergi, terserah. Jika Anda menginginkan Jinchen saya, Anda bisa ikut dengan saya. Saya bersedia berjalan bersama Anda. Saya mempercayai ramuan obat Bos Meng. Aku akan pergi bersamamu juga. Kualitas rumah Anda lebih baik dari keluarga Bos Cheng. Dan bahkan lebih murah darinya. Seseorang membeli barang dari tempat Bos Cheng. Siapa keluhan besarnya? Aku akan pergi bersamamu juga. Hei, kamu tidak bisa pergi.
Anda baru saja memenangkan tawaran. Anda harus membayar 1 juta. Lelang tidak resmi. Bos Cheng mencoba memaksa penjualan tetapi gagal. Anda mendengar tentang Kingxi Pharmaceutical. Bisnis tidak baik akhir-akhir ini. Saya tidak menyangka itu akan seburuk ini. Anda menjual ini seharga 1 juta. Bukankah Anda hanya menipu orang? Tidak heran bisnis Anda tidak berjalan dengan baik. PFFT. Ayo pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Ayo jual di sini. Bos Meng, beri aku 10 jin dulu. Bos Meng hanya memiliki begitu banyak jangkrik di keranjangnya. Anda ingin 10 jin. Jika Anda tidak menyerahkannya untuk kami, bukan, Jin Chan yang murah. Saya juga menginginkannya. Semuanya, tolong tenang. Saya hanya membawa begitu banyak hari ini. Saya bilang begitu, tanah kami. Ada lebih banyak jangkrik emas seperti itu, jadi selalu harga ini. Semuanya, jangan khawatir, harga Jin Chan tidak akan naik. Jika Anda menginginkan lebih, Anda dapat meringkasnya di sini di Xiao Xiao. Akan ada satu besok. Kemudian saya akan meminta lebih banyak. Ingat, besok aku ingin 20 jin. Baiklah, hei, aku ingat juga, aku juga menginginkannya. Selamat tinggal. Berhati-hatilah, baiklah, selamat tinggal. HMPH. Cheng Pu. Beraninya kamu mencuri barang-barangku. Aku akan membuatmu tidak mendapatkan 1 sen pun. Zhao Sichun, keluar dari sini. Bagaimana penjualan Bos Cheng? Bagaimana mereka menjual? Bukankah Anda bilang, apakah semua jangkrik ada di sini? Bos Cheng, semuanya benar-benar ada di sini. Saya takut menemukan slip. Saya mencari di mana-mana. Saya telah membawakan Anda segalanya dari ladang. Lalu mengapa dia datang membawa keranjang sebesar itu? Dia juga mengatakan ada tanah sebanyak yang dibutuhkan. Saya juga tidak tahu Bos Cheng. Saya. Pasti tanah abadi itu. Dikatakan bahwa tanah abadinya. Tidak peduli apa yang ditanam di bawah tanah. Mereka semua tumbuh sangat cepat. Lalu mari kita cari cara. Bakar sebidang tanah itu. Ah. Bos Cheng, ini tidak benar, bukan? Setelah masalah selesai, aku akan memberimu 1 juta. Bagaimana? 1 juta. 1 juta. Cukup bagiku untuk menjadi apa-apa. Saya telah menjalani seluruh hidup saya. Baiklah. Saya akan melakukannya. Silakan. Meng Fen, aku akan membunuhmu. Bos hanya memiliki beberapa orang hari ini. Jumlah yang dicadangkan sudah 700 jin, tapi ada banyak. Semua dipesan oleh pemilik apotek. Menghitungnya dengan cara ini, bukankah itu berarti kita kehilangan uang? Tidak ada kerugian. Biaya memelihara jangkrik emas, itu tidak pernah tinggi, tapi di toko Cheng Pu. 1 jin jangkrik bisa dijual seharga 1 juta yuan. Jin kami hanya 100 yuan. Ini tidak sesuai dengan gaya kami. Herbal yang kami jual sebelumnya. Semua adalah bahan obat kelas atas. Itu sebabnya dijual dengan harga tinggi. Itu karena mereka tidak ingin membiarkan ramuan obat yang berharga. Itu telah menjadi di mana-mana. Namun nyatanya, ada banyak lainnya. Dia tidak mampu membeli ini. Ramuan obat mahal. Jadi bagi orang kaya, kami menaruh ramuan. Harga jualnya sedikit lebih tinggi. Tetapi untuk orang biasa, kami menjualnya dengan harga yang lebih terjangkau. Bos, Anda benar-benar memiliki belas kasihan seorang dokter. Jangkrik emas ini, Anda menghubungi hotel. Kita bisa menjelajahinya. Industri makanan. Baiklah. Ngomong-ngomong, setelah kejadian ini, saya pikir itu di luar rumah kaca kami. Penting untuk menginstal beberapa pengawasan. Saya pikir ini belum berakhir. Saya akan membelinya sekarang. Meng Fen. Jika Anda mengatakan Anda menyinggung perasaan saya, baik-baik saja. Dan dia masih berani melawan Bos Cheng. Jangankan tanah abadimu. Itu milik saya untuk memulai dengan. Bagaimana dengan saya sekarang? Bakar tanah abadi ini seperti ini. Anda bisa mendapatkan 1 juta. Siapa yang tidak menyukai uang? Bagaimanapun, saya menyukainya. Siapa? Ini saya. Hei, Meng Fen, kesalahpahaman. Zhao Sichun. Aku tidak menahan insiden sebelumnya menatangmu. Itu tidak berarti saya telah melupakan segalanya. Demi ayahmu menjadi kepala desa. Aku tidak pernah mempersulitmu. Dia bahkan memimpin seluruh desa untuk mendapatkan uang bersama. Tapi Anda tidak hanya mencuri jangkrik emasku. Kamu masih ingin menghancurkan ladang obatku. Anda pantas mati. Lepaskan. Zhao Sichun, aku tidak akan membunuhmu. Xiao, alarm. Katakan saja. Dia mencuri Jin Chen saya senilai 1 juta. Dan mereka bahkan ingin menghancurkan ladang obatku senilai lebih dari 100 juta. Saya ingin dia duduk di penjara melalui tanah. Saya sudah melaporkannya ke polisi. Polisi akan segera tiba. Tidak. Meng Fen, kami semua adalah sesama penduduk desa. Biarkan saja saya keluar dari ini sekali. Berperilaku dan ikuti saya untuk menghasilkan uang. Adalah sesama penduduk desa saya. Dan Anda tidak layak. Xiao pergi. Meng Fen. Bos, Zhao Sichun sudah ditangkap. Pemantauan kami, itu berguna. Dia mengakui kejahatan itu tanpa ragu-ragu. Anda dapat menangani hal-hal ini. Saya tidak ingin mendengarnya. Apa yang Anda lakukan? Bos Meng, saya di sini untuk melaporkan pekerjaan saya. Bisakah Anda menunjukkan semangat, Bos? Baiklah.
Apalagi yang ada? Silakan. Tentang Jin Chen, kami berada di Hotel Bintang 5. Kolaborasi tercapai. Mereka mendengar itu. Jangkrik di bidang pengobatan kita. Semua orang membayar harga tinggi untuk membelinya. Dan ada yang lain, kami ingin menjalin kemitraan jangka panjang dengan kami. Mari kita tunggu sebentar. Jangan menandatangani kontrak jangka panjang dengan hotel. Kita perlu memeriksa mitra. Jika tidak hati-hati dan hotel yang bermasalah, atau kolaborasi restoran, ini juga akan menyeret reputasi kami. Dipahami. Bos, ada restoran bernama Jinming. Dia ingin bekerja sama dengan kami. Saya sudah melakukan 2 atau 3 panggilan. Ini sudah keempat kalinya. Haruskah kita bekerja sama dengan mereka? Bagaimana restoran mereka? Saya mendengar bisnis lamban. Saat ini saya sedang mempertimbangkannya. Dengan demikian, Xianghe dipuji secara luas oleh semua orang. Bisnis berjalan cukup baik, bermitra dengan hotel besar. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Bos, Feng menolak kerja sama kami. Restoran Jinming kami sudah lama sejak ada bisnis. Jika ini terus berlanjut, itu mungkin benar-benar akan ditutup. Saya mendengar, Miss Feng condong ke arah ini, berkolaborasi dengan beberapa hotel bintang 5. Kami takut kami tidak akan memiliki kesempatan. Tamu telah tiba. Baiklah. Bosu, saya bukan tamu. Saya di sini untuk mendiskusikan kerjasama dengan Anda, berkolaborasi dengan saya. Maka Anda. Bosu, saya Bos Meng. Dikirim khusus untuk mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Ternyata itu adalah salah satu orang Bos Meng. Tolong. Bos Meng tidak mengatakan demikian. Tidak berencana untuk bekerja sama dengan kami, sebaliknya. Bos Meng. Itu secara khusus dikirim ke sini. Saya sedang mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Anda harus tahu. Jincian Bos Meng adalah 100 yuan per jin. Saya tahu itu. Kali ini, dia akan memberimu 50 yuan. Kerja sama jangka panjang dengan Bos Wu. Dengan demikian, maka saya sangat berterima kasih kepada Bos Meng. Selamat bekerja sama. Saya benar-benar menghasilkan cukup banyak uang selama periode ini. Selain itu, kerjasama dengan beberapa hotel bintang 5. Bisnis Jinchan juga berjalan dengan baik. Kekayaan bersih saya saat ini hampir menjadi tujuan kecil sekarang. Bos Meng, bukan? Mengapa Anda menjual saya palsu? Pria ini. Anda pasti salah paham. Saya tidak mengenal Anda. Tim catering kami memiliki kemitraan dengan keluarga Anda. Dia berbisnis dengan Jin Chen. Saya mengambil 100 jin, tapi kamu menjualnya kepadaku. Semuanya palsu. Jangkrik emas ini sangat besar. Tidak, itu salah. Jangkrik emas ini bukan milik kita. Itu palsu. Tentu saja, ini salah. Saya menggunakan jangkrik ini sebagai keramahan. Ini menarik banyak pelanggan. Tetapi setelah mereka selesai makan, mereka semua mulai batuk darah. Sekarang semuanya dirawat di rumah sakit. Anda pedagang obat herbal yang tidak berperasaan. Tidak mungkin. Jangkrik emas kami. Tidak ada yang palsu. Tunggu sebentar, saya akan menelepon. Memberi makan Xiao Xiao. Datanglah ke tempatku. Ada apa dengan bos? Xiao Xiao, lihat. Apakah pria ini bekerja dengan kami? Apakah sulit atau tidak? Itu adalah Bos Wu dari restoran Jinming. Itu benar, ini saya. Bos Wu, saya pikir Anda salah paham. Tidak ada kerjasama di antara kita. Bagaimana ini mungkin? Anda menelepon saya berkali-kali saat itu. Tapi saat itu, demi reputasi kami memilih beberapa hotel bintang 5 berkolaborasi. Aku sudah menolakmu saat itu. Tapi kemudian, seorang pria datang ke toko kami untuk menemui saya. Mereka mengatakan dia adalah salah satu orang Bos Meng, dan Anda harus bekerja sama dengan kami. Mereka juga mengatakan jangkrik itu berharga 50 yuan per jin. Mungkinkah saya tertipu? Seperti apa orang itu? Saya khawatir Anda tidak akan mengakuinya. Mereka bahkan sengaja menarik rekaman pengawasan. Cheng Pu. Mengapa dia terus berlama-lama seperti hantu? Menurut Anda siapa ini? Cheng Pu dari Kingxi Pharmaceutical. Bos Cheng. Dia selalu memiliki hubungan kompetitif dengan kami. Jadi kali ini, saya pikir, dia sengaja datang untuk mencoreng kami. Jadi saya benar-benar telah tertipu. Bos Wu, jangan marah. Kali ini, karena itu mereka menggunakan reputasi kami untuk menipu Anda. Saya pasti tidak akan hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Ini Cheng Pu. Mereka telah menentang kami untuk waktu yang lama. Kali ini, kami akan membuatnya membayar harganya. Bos, apa yang ingin Anda lakukan? Xiao Xiao, perkirakan. Mengakuisisi Kingxi Pharmaceutical. Kira-kira berapa banyak pendanaan yang dibutuhkan? Anda ingin mengakuisisi Kingxi Pharmaceutical? Iya. Cheng Pu ini melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia pasti akan masuk penjara. Kemudian perusahaannya akan menghadapi likuidasi kebangkrutan. Pada saat ini, mengakuisisi perusahaannya. Memukuli anjing saat turun. Bukankah ini menggembirakan? Sekarang, Bos Wu. Dia pasti mengejar Meng Fan. Mereka bahkan mungkin memanggil polisi. Meng Fan, kamu akan jatuh. Menurut Anda siapa yang jatuh? Meng Fan. Bos Wu. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya membawa polisi. Cheng Pu, Anda dicurigai memproduksi obat palsu.
Pembingkaian dan pembingkaian. Percobaan pembunuhan. Buktinya sekarang meyakinkan. Silakan ikut kami. Apakah ada kesalahpahaman di sini? HMPH? Tentu saja tidak. Anda menghasut geng King Hai untuk membunuh saya dalam upaya tetapi gagal. Ini dia. Anda menyuap Xiao Sichun untuk mencuri jangkrik emas saya dan dengan sembrono berusaha menghancurkan ladang obatku. Ini adalah poin kedua. Ketiga, Anda memproduksi obat palsu. Hal ini menyebabkan banyak orang diracuni. Mereka masih terbaring di rumah sakit. Masing-masing dari mereka. Petugas polisi sudah mengetahuinya. Anda masih ingin berdebat? Itu benar. Saya melakukan semua ini. Jadi apa? Jika bukan karena Anda, kami adalah Kingsley Pharmaceuticals. Akankah itu berakhir di ladang saat ini? Ada lebih dari 30 pasien di rumah sakit. Saya minum obat palsu Anda dan batuk darah. Anda perlu mengkompensasi semua ini. Saya khawatir Kingsley Pharmaceuticals Anda ada di sini. Itu akan berpindah tangan. Apa maksudmu? 1 juta. Saya mengakuisisi perusahaan Anda. Anda omong kosong. Meskipun saya tidak memiliki uang sebanyak itu di rekening saya, tapi ramuan obat di dalamnya. Bahkan jika Anda menjualnya, Anda masih akan mendapatkan 10 juta. Anda meminta jumlah yang keterlaluan. Dengan siapa Anda berbicara? Jika Anda tidak mau, saya akan memastikan Anda tetap di penjara. Anda mengancam saya. Izinkan saya memberitahu Anda. Kamu bahkan tidak layak menerima ancamanku. Kontrak ini ditandatangani. Perusahaan Anda akan menjadi milik saya. Selain itu, kekacauan yang Anda tinggalkan. Saya akan menangani semuanya sekaligus. Saya akan perhatian. Minta keringanan hukuman dari hakim. Aku akan membiarkanmu hidup. Anda benar-benar akan memohon untuk saya. Bermain denganmu. Anda benar-benar menganggapnya serius. Tunggu saja untuk mati di penjara. Meng Fan, aku akan membunuhmu. Bos Meng, tunggu aku. Bagaimana kabar pelanggan rumah sakit? Saya makan ginseng yang Anda berikan kepada saya. Keesokan harinya, dia lincah dan lincah. Bos Meng, mari kita bicara tentang kerja sama lagi. Restoran Jinming kami. Kami benar-benar perlu bekerja sama dengan Anda. Saya tahu. Anda ingin menyaring restoran yang bersih. Restoran kami juga. Setelah menghabiskan 2 hari ini bersama, saya pikir Anda orang yang cukup baik. Kerja sama dimungkinkan. Beritahu Xiao Xiao secara langsung. Katakan saja saya setuju. Bos Meng murah hati. Jika restoran benar-benar bisa hidup kembali, keuntungan dihasilkan. Kami akan membaginya 50-50. Baiklah. Bolehkah saya bertanya apakah itu Bos Meng? Saya mendengar Anda mengakuisisi Kingsley Pharmaceuticals. Apakah itu benar? Itu benar. Mulai hari ini, pemilik Kingsley Pharmaceuticals tidak lagi Cheng Peu. Itu adalah saya. Dan mulai sekarang, perusahaan ini itu tidak akan lagi disebut Kingsley Pharmaceuticals. Sebaliknya, itu disebut namanya Feifan Pharmaceuticals. Bos, sejak kami memperolehnya, setelah farmasi Kingsley, kami adalah farmasi luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia telah naik ke ketinggian yang luar biasa. Sudah banyak pesanan sekarang. Mereka semua melonjak ke depan. Ada lebih banyak sumur. Restoran hotel besar. Semua orang ingin bekerja sama dengan kami. Kami sekarang. Permintaan sudah agak melampaui pasokan. Tanah yang sebelumnya ditempati oleh Kingsley Pharmaceuticals. Kami juga menanam ramuan obat berkualitas tinggi kami. Itu sudah berlangsung. Oh, benar. Masih ada beberapa perusahaan binatu sekarang. Mereka ingin bekerja sama dengan kami, mencuci dan merawat. Kami berada di industri farmasi. Ini juga dapat dikaitkan dengan perawatan rambut dan perawatan pribadi. Tentu saja Anda bisa. Misalnya, ambil ginseng sebagai contoh. Ginseng mengandung berbagai mineral. Ini membantu menjaga kulit tetap elastis, mengatur keseimbangan minyak air kulit, menunda penuaan. Jenis yang ditemukan dalam ginseng, zat aktif. Ada juga yang menghambat melanin, fungsi reduktif. Itu bisa membuat kulit lebih putih dan halus. Tetapi menggunakan ginseng sebagai produk perawatan kulit. Sayang sekali. Ginseng dengan kualitas ini. Sebenarnya, hanya 1 tongkat saja sudah cukup untuk digunakan. Banyak produk perawatan kulit ada di dalamnya, dan kita dapat membaginya menjadi beberapa level untuk menetapkan harga. Semakin tinggi kontennya, semakin baik. Semakin mahal harganya. Itu sebenarnya terdengar cukup bagus. Saya sudah bersama Bos Binatu. Presiden Chen sedang berbicara. Jika Anda mau, dia dapat memberi Anda 5% dari saham. Mari kita lakukan itu. Saya akan pergi menemui Tuan Chen. Mari kita bicara lebih banyak tentang kerjasama. Baiklah. Yo, Tuan Meng. Saya telah mendengar begitu banyak tentang reputasi Anda. Presiden Chen, silakan duduk. Anda duduk. Baiklah. Tuan Chen, mengenai bagian perawatan dan perawatan, masih banyak hal yang tidak saya mengerti. Masih merepotkan. Tuan Chen menjelaskan semuanya kepada saya secara rinci, baik itu kosmetik atau produk perawatan kulit. Bahkan di dalam sampo. Semuanya dapat digunakan dengan ramuan obat Cina. Bandingkan saja dengan bagaimana kepalanya. Ini memiliki efek menutrisi dan menutrisi rambut. Ada banyak anak muda sekarang. Semuanya berjuang dengan kerontokan rambut. Jika Anda dapat menggunakan Hishou, tambahkan ke sampo Anda. Itu pasti akan laku seperti orang gila. Jadi begitulah adanya. Saya tahu ginseng Anda, Tuan Meng. Dan Ganoderma sangat terkenal. Itu juga dapat digunakan di dalam. Ramuan dari keluarga Tuan Meng sangat ampuh. Bergabunglah dengan kerumunan. Ini pasti akan memiliki efek tak terduga. Jangan khawatir, Presiden Chen. Saya dapat menjamin ramuan obat dari keluarga kami. Bahkan jika Anda menambahkannya ke produk perawatan pribadi Anda, hasilnya juga akan lebih baik dari produk lain. Lihat ramuan lain apa yang Anda butuhkan. Saya meminta Xiao Xiao untuk menuliskannya. Air mata Ayub dan malaikat, ini sama dengan ini. Dan tentu saja, Mutiara. Mutiara juga baik-baik saja. Tuan Meng, Anda tidak mengerti.
Mutiara, digiling menjadi bubuk. Itu juga bisa memutihkan kulit. Saya tidak punya mutiara di sini. Tapi itu bukan tugas yang sulit. Kemudian saya akan memiliki kemitraan yang menyenangkan dengan Presiden Meng. Selamat bekerja sama. Mutiara adalah hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana cara menutrisinya dengan lingkuan liquid. Seperti apa bentuknya? Xiao, beli keran sungai. Kami secara pribadi membuka tiram untuk mengumpulkan mutiara. Baiklah. Bos. Anda datang kepada saya, dan duduk saling berhadapan. Di sini untuk memberikannya kepada Anda. Berikan padaku. Wah, 2 mutiara yang indah. Apakah ini kualitas mutiara kita? Itu benar, Xiao. Bagaimana menurut Anda jika Anda ingin bekerja sama dengan beberapa toko perhiasan? Biarkan mereka membeli mutiara kami. Bagaimana? Dilihat dari kualitas mutiara kami. Jika dijual di pasaran, itu mungkin bisa dijual dengan harga setinggi langit. Bos, Anda benar-benar harus mengambil kedua mutiara ini. Berikan padaku? Iya, Anda dapat memolesnya sendiri menjadi anting-anting mutiara. Seharusnya sangat indah. Tidak ada yang memberikan hadiah seperti ini. Sungguh pria lurus. Apa katamu? Bukan apa-apa. Bos, maksud saya mutiara ini. Jika dijual di pasaran, penjualan pasti akan sangat bagus. Saya akan menghubungi toko perhiasan. Menyajikan laporan keuangan terbaru perusahaan. Kirimkan saya sebagian. Meng Zong, ini adalah situasi keuangan kami baru-baru ini. Keuntungan kami dalam sebulan terakhir. Itu sudah mencapai ratusan juta. Baiklah. Keluar. Benar saja, kios itu semakin besar. Uang. Itu datang mengalir deras seperti air yang mengalir. Hal-hal tidak berjalan lancar. Para perhiasan itu. Tak satu pun dari mereka menerima mutiara kita. Bagaimana ini mungkin? Mereka mengatakan beberapa terlihat lebih baik dari kita. Dan mutiara bahkan lebih terjangkau. Jadi, tidak mau bekerja sama dengan toko perhiasan kami. Luar biasa, ada mutiara dalam kondisi lebih baik daripada kita. Maka saya ingin melihat sendiri. Mutiara jenis apa yang ada? Lebih baik dari saya. Selamat datang. Bolehkah saya bertanya apa yang ingin kalian berdua lihat? Bahwa toko Anda mutiara terbesar dan terbaik. Keluarkan dan lihat. Inilah yang kami miliki di toko kami. Mutiara terbaik. Bos, mutiara ini. Sepertinya mereka benar-benar ingin membandingkan. Mutiara kami bagus. Wah, sayang. Lihatlah mutiara ini. Menghela nafas, sangat besar dan cerah. Berapa yang saya bayar untuk mutiara ini? Mutiara ini berharga 138.000 yuan. Saya menginginkannya. Mutiara ini tidak bisa dibeli. Tidak. Apa maksudmu? Jika Anda tidak mampu membelinya sendiri, Anda tidak akan membiarkan orang lain membelinya. Alasan mutiara ini terlihat sangat bagus. Karena mengandung radiasi. Itu terpengaruh. Mutiara seperti itu. Setelah memakainya, ini dapat menyebabkan kerusakan karsinogenik pada tubuh manusia. Pria ini. Jika Anda tidak membelinya, tolong jangan memfitnah toko kami. Mutiara di toko kami. Semuanya adalah yang terbaik. Itu sama sekali bukan radiasi. Ada apa denganmu? Apakah kita cemburu karena kita mampu membelinya? Sengaja membuat kita tidak nyaman di sini. Kami menginginkan mutiara ini. Biarkan orang malang ini membuka matanya. Saya bilang Anda tidak bisa membeli mutiara ini. Pria ini. Jika Anda terus menghalangi bisnis kami, aku akan meminta penjaga keamanan mengusirmu. Jika Anda tidak bisa makan anggur, katakan anggurnya asam. Asisten toko ini. Apakah Anda sering bersentuhan dengan mutiara ini? Apalagi itu? Jadi baru-baru ini, apakah Anda sering merasa seperti ini? Pusing dan penglihatan kabur. Dan banyak rontokan rambut. Bahkan ulkus kulit. Bagaimana Anda tahu? Bukan karena saya begadang untuk waktu yang lama. Apakah ini efek samping yang terjadi karena Anda sudah lama berhubungan? Mutiara ini dipengaruhi oleh radiasi. Ini berdampak pada tubuh. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan sesegera mungkin. Beberapa hari terakhir ini, apakah Anda merasa pusing dan pusing? Benar? Memang. Jika Anda tidak pergi ke rumah sakit hari ini, Anda mungkin tidak akan hidup melewati besok malam. Ada yang salah, seseorang pingsan. Saya adalah manajer di sini. Apa yang terjadi? Saya Meng Fan dari Feivan Pharmaceuticals. Petugas Anda di sini. Dia perlu segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Jika tidak, hidup Anda akan berada dalam bahaya besar. Anda mengatakan siapa Anda? Ini adalah Tuan Meng dari farmasi luar biasa kami. Mutiara keluarga Anda. Mungkin produk radiasi. Disarankan untuk mengirim karyawan ke rumah sakit terlebih dahulu. Kemudian kirim mutiara untuk diuji. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Saya akan memanggil ambulans. Pasien bernapas lemah. Pertolongan pertama diperlukan. Masuk ke mobil dengan cepat. Hidupnya benar-benar dalam bahaya. Mutiara ini. Mutiara ini. Ini adalah produk radiasi. Anda sebaiknya menjauh darinya.
Saya sudah meminta seseorang mengambil mutiara dari gudang, dikirim untuk pengujian. Jika benar-benar ada radiasi di dalamnya, maka kumpulan mutiara kita mungkin, apa katamu? Mutiara mengandung radiasi. Lalu bukankah saya akan begitu? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya juga harus pergi ke rumah sakit. Manajer toko, jika sesuatu terjadi pada staf Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Aku bisa menyelamatkanmu. Maka terima kasih, Tuan Meng. Maaf, kami baru saja salah paham. Ya, jika kamu tidak menghentikanku, kami hanya akan membeli yang itu, mutiara dengan radiasi. Selama Anda baik-baik saja. Bos Meng, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Ada apa? Saya berencana untuk kembali ke keluarga Bai. Anda tidak berencana untuk melakukannya lagi. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Saya di sini. Sebenarnya, kakek saya yang meminta saya untuk datang. Saya belajar budidaya herbal dari Anda, tapi saya tidak terlalu berbakat. Saya tidak bisa mengetahuinya. Jadi, Saudara Bai, jika Anda mau, saya dapat bekerja sama dengan keluarga Bai. Kerjasama? Iya. Saya ingat keluarga Bai memiliki ladang obat mereka sendiri. Keluarga kami memiliki bidang obatnya sendiri. Tapi ramuan obat yang kita budidayakan, ini hanya lebih baik daripada ramuan obat biasa, hanya sedikit lebih baik. Dan ramuan dari keluarga Tuan Meng, benar-benar tidak ada cara untuk membandingkan. Ramuan obat kami sekarang sangat diminati. Jadi permintaan agak melampaui pasokan. Saya juga selalu ingin memperluas produksi, tapi dia belum memilih situs yang bagus. Jika keluarga Bai bersedia, Anda dapat membeli resep saya. Meng Zong, Anda bersedia membiarkan keluarga Bai membeli susu formula. Menyebutnya rumus tidak cukup akurat. Tapi ramuan obatku, alasan itu bisa tumbuh dengan sangat baik. Memang ada beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Maka Anda tidak takut. Saya akan membagikan resep rahasia Anda. Beri mereka riset. Aku memberimu waktu seumur hidup. Saya khawatir tidak ada dari Anda yang bisa mengetahuinya. Cairan mata air spiritual ini tampak sama seperti air. Dan bahkan jika itu tes laboratorium, tidak ada hasil yang ditemukan di laboratorium juga. Tentu saja saya tidak takut. Presiden Meng sangat mempercayai keluarga Bai kami. Keluarga Bai kami akan lebih dari senang memilikinya. Xiao Xiao, draft kontrak. Baiklah. Saya akan kembali sekarang. Beritahu kakek kabar baik ini. Baiklah, saya akan pergi dulu. Bos, bangun, kabar baik. Kabar baik apa? Ramuan obat kami. Digunakan dalam produk perawatan pribadi. Efeknya sangat signifikan. Itu terjual seperti orang gila. Jika itu laku seperti orang gila, maka biarlah. Manakah dari ramuan kami yang belum terjual habis? Bagaimana ini bisa sama? Anda tahu sepanjang hari kemarin. Berapa harganya? Berapa banyak? 50 juta penuh. Surga. Itu benar. Suatu hari, Tuan Chen baru saja menyelesaikan rambutnya dan mencuci. Dia datang hanya untuk berbagi kabar baik kepada saya. Karena kami memiliki papan nama sendiri. Jadi begitu terjual, permintaan melebihi penawaran. Sebelum Presiden Chen, dia mengambil 10.000 jin dari barang-barang kami. Sekarang mereka terburu-buru untuk meminta lebih banyak kepada kami. Tanpa diduga, keuntungan dari bisnis laundry dan perawatan pribadi ini sebenarnya sebesar ini. Nona Feng, apakah itu Anda? Bos kami ingin bertemu dengan Anda. Tepat di sebelah adalah kafe. Kami menantikan janji temu Anda. Halo, Nona Feng. Saya adalah pemilik perusahaan Jia King. Nama keluarga saya Qin. Silakan duduk. Bos Qin sedang mencariku. Tapi apa itu? Mes Feng. Saya mendengarnya. Kamu adalah tangan kanan Bos Meng. Bos Meng menghasilkan kekayaannya sebelumnya. Itu semua karena Anda menawarkan saran dari sela-sela. Jadi, perusahaan kami, bakat seperti Anda sangat dibutuhkan. Bos Qin mungkin salah paham. Alasan perusahaan kami mampu makmur. Itu karena Tuan Meng kami. Tumbuhan yang ditanam. Nona Feng terlalu rendah hati. Jika Anda bersedia bergabung dengan perusahaan kami. Gaji bulanan. 5 juta. Sejauh yang saya tahu. Bos Meng. Tapi saya tidak menawarkan harga setinggi itu. Bos Qin memberi saya gaji bulanan yang begitu tinggi. Mungkin bukan hanya tentang mencoba memburu saya. Tentu saja. Saya hanya ingin tahu, Bos Meng. Metode apa yang mereka gunakan? Budidaya ramuan obat dengan sangat baik. Anda adalah ajudan terpercayanya. Dia harus tahu yang terbaik. Maka Bos Qin benar-benar melebih-lebihkanku. Metode penanaman Tuan Meng. Dia tidak pernah memberitahu siapapun. Dia tidak terlalu mempercayai Anda. Bos, ayo temukan saya. Iya. Saya tidak menyangka bos juga terampil menanam bunga. Anda sudah lama tidak ke perusahaan sebelumnya. Bunga-bunga telah layu. Tanpa diduga, baru beberapa hari, dia sudah sangat cantik. Ingin tahu mengapa? Baik itu ramuan obat atau bunga-bunga ini. Alasan dia bisa tumbuh dengan sangat baik. Itu semua karena air di tanganku. Meng Zong. Kudengar seseorang memburumu. Meng Zong. Kapan Anda mengetahuinya? Anda tidak perlu gugup. Saya kebetulan melihatnya. Kudengar gaji bulanannya sangat tinggi. Sejujurnya, saya sangat senang.
Jelaskan orang yang saya incar. Kemampuannya memang mengesankan. Dia tidak berpikir saya bernilai 5 juta. Dia ingin. Saya tahu. Dia ingin. Saya menanam formula untuk ramuan obat. Ini resep saya. Aku akan memberikannya padamu. Apa yang Anda maksud dengan itu? Saya mungkin. Tidak ada cara untuk menawarkan gaji bulanan yang begitu tinggi. Jadi jika Anda memiliki tempat yang lebih baik untuk dikunjungi, ini juga merupakan pilihan yang bagus. Saya tidak. Saya tahu. Jadi saya memberi Anda pilihan. Anda juga dapat memilih untuk menginap. Anda juga dapat memilihnya. Membawa air di dalam botol ini. Untuk mengejar upah yang lebih tinggi. Meng, sejujurnya. Boskin masih ingin menabur perselisihan hari ini. Dia bilang kamu menolak untuk memberiku rumus. Saya merasa sangat tidak nyaman pada awalnya. Tapi sekarang kamu sangat jujur. Saya merasa jauh lebih baik di dalam. Aku selalu mengikutimu. Saya telah bekerja sampai sekarang. Meng Zhong. Siapapun bisa pergi. Tapi saya, selama kamu di sini, aku tidak akan melakukannya. Jika Anda menjawab seperti ini. Baiklah, selamat. Wakil Manajer Umum Feng. Wakil Manajer Umum. Saya akan menunjuk Anda sebagai wakil presiden perusahaan. Sumur dan Ki. Hadiah 5% dari saham perusahaan. Tapi bukankah Anda bilang? Tidak bisakah Anda memberi saya gaji bulanan yang begitu tinggi? Iya. Lagi pula, ada saham. Kita harus berbagi kehormatan dan aib dengan perusahaan. Bagaimana jika suatu hari perusahaan bangkrut? Bagaimana bisa bangkrut? Awalnya memulai perusahaan ini adalah jenis risiko yang terlibat. Tidak ada bos seperti Anda. Baiklah, saya mengatakan hal yang salah. Jadi, apakah Anda bersedia menandatangani? Tentu saja, jika Anda punya uang tetapi tidak berhasil, Anda bodoh. Selamat kepada pemegang saham kedua perusahaan kami. Ini hanya menandatangani kontrak dengan perusahaan asing. Mengapa Anda bersikeras mengenakan pakaian formal? Kali ini, ada media untuk mewawancarainya. Anda adalah bos besar sekarang. Mereka masih harus terlihat seperti seharusnya. Sungguh merepotkan, cepat dan masuk. Saya sangat senang dapat berkolaborasi dengan Bapak Meng. Saya juga. Selamat datang untuk menonton. Farmasi luar biasa. Adegan pertama penandatanganan kontrak dengan perusahaan asing. Farmasi luar biasa. Itu menjadi terkenal setahun yang lalu. Dari desa pegunungan kecil. Selangkah demi selangkah, dia telah melangkah ke mata publik. Dengan bahan obat berkualitas sangat tinggi. Terkenal di seluruh dunia. Hindari penyakit yang sulit dan rumit. Semua dapat diselesaikan dengan mudah di tangannya. Sekarang, saluran luar negeri juga telah diperluas. Menjadi benar-benar pantas. Raja obat nomor 1 di dunia. Dan itu milik era Raja Obat. Sepertinya ini baru permulaan.